Skep ya. Ya. Semoga nantinya kita bisa sama-sama sukses di dalam Ciputra Enterprise ini. Kita bisa sama-sama tuh sama-sama belajar ya. Hari ini Bapak Ibu spesial sekali karena training hari ini kita akan mengenal ya produk terbaru dari Ciputra. Nah, mungkin bagi sebagian Bapak itu member yang sudah senior atau member baru hari ini ya, baru saja bergabung dengan Ciputra Enterprise Club. Nah, kita sama-sama mengenal dari produk terbaru Ciputra Enterprise Club yang malam hari ini adalah mengenai tema atau topik dari training pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai training hari ini ya Bapak Ibu, seperti biasa kita berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih ya. Dan di sini pastinya saya juga akan mengundang seorang yang spesial Bapak Ibu yang akan menyampaikan materi training pada malam hari ini. Tapi sebelum kita undang beliau, saya mau tanya nih ke Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu judul training pada malam hari ini? Kira-kira judulnya apa ya Bapak Ibu malam hari ini? Citra diri. Citra diri. Memaksimalkan potensi citra diri ya. Jadi Bapak Ibu malam memastikan hari memaksimalkan potensi diri ya, citra diri. betul sekali, Bu. Luar biasa nih, Bu Lili ya. Memaksimalkan potensi citra diri ya. Jadi malam hari ini nantinya Bapak Ibu sekalian kita akan mengenal lebih dalam lagi ya seputar produk citra diri seperti apa karena memang termasuk produk baru dari Ciputra sendiri baru launching pada 1 Agustus kemarin ya Bapak Ibu. Dan mungkin di antara Bapak Ibu sendiri masih ada yang belum kenal ya atau sudah kenal tapi mau kenal lebih lanjut mengenai potensi dari citra diri baik nanti cara kita prospek ke rekan-rekan calon undangan kita ya atau memaksimal cuannya. Nah, nantinya di sini saya tidak sendirian nih rekan-rekan sekalian ya. Ada Ibu Benedikta selaku Head Akademi dari Ciputra Live dan juga Ciputra Entrepreneurs Club yang mana malam hari ini akan sharing dengan kita semuanya mengenai program dan juga potensi dari citra diri. Nah, hari ini beliaunya juga sudah hadir ya Bapak Ibu sekalian. Kita beri tepuk tangan yang spesial buat Ibu Benedikta. Silakan Bu Benedikta, selamat Ya, malam. selamat malam Mbak Fia. Semangat pagi ya. Semangat pagi Mbak Fia. Semangat pagi Bapak Ibu Selamat semuanya. pagi, Bu Selamat Bene. pagi. Pagi. Ya, luar biasa sekali nih ya malam hari ini di tengah situasi di beberapa wilayah di Indonesia kan kita kalau lihat sosmed kan bawaannya parno terus ya, bawaannya takut terus. Itu sih yang mungkin dirasakan, tapi ternyata kan memang malam hari ini tidak melunturkan semangat Bapak Ibu untuk kita bisa bertemu secara virtual. Ada beberapa nama-nama baru juga yang saya belum kenal. Seperti tadi kan Bapak atau Ibu Rachel. Ini baru join seminggu ya kalau nggak salah. Kemudian ada juga yang dari Jakarta, ada teman-teman juga dari Hong Kong. Selamat malam. Ada yang dari Jawa Tengah juga. Kemudian dari mana lagi nih yang belum saya sebutin satu persatu. Ini edisi kali ini cukup spesial. Kenapa cukup spesial? Karena saya bisa ketemu secara virtual dengan teman-teman tim RC semua. Saya berharap apa yang saya sampaikan atau kita akan diskusikan pada malam hari ini membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua. Kemudian supaya nggak boring dan nggak ngantuk karena cukup menantang juga di jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Di Hong Kong pasti lebih malam lagi. Kalau ada yang dari Bali juga pasti lebih malam lagi. Saya mau Bapak Ibu bisa berpartisipasi nanti bisa gunakan fitur chat atau kalau ada yang mau diskusi langsung juga silahkan raise hand dulu supaya nanti saya bisa sebutkan namanya untuk bisa kita saling sharing. Setuju Bapak Ibu boleh kasih emojinya dulu, Ini ada nama emotikonnya Jen dulu juga kalau di setuju sini. boleh. Jennya ada Oke. DEAN, tapi Jen kecil huruf Nanti kecil. Mbak Fia boleh bantu di mute ya kalau misalnya takutnya ada yang pas lagi nggak ke mute tapi lagi diskusi sama teman sebelahnya. Oke, saya Siap, izin Bu. share screen dulu Bapak Ibu. Ada beberapa sesi saya akan ajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi, nanti gunakan fitur chat.
Yang Mbak Via boleh tolong nanti sambil dimonitor yang partisipasi aktifnya cukup banyak. Nanti kita akan kirimkan merchandise dari CEC ya. Oke, ini kita coba refleksikan kembali ya Bapak Ibu ya. Kita coba cek kembali yuk kira-kira udah berapa lama sih Bapak Ibu bergabung di CEC. Seingatnya aja, apa udah setahun atau 2 tahun atau baru 1 minggu, baru 1 hari atau 1 bulan. Silakan Bapak Ibu. eh 4 tahun setengah Pak Yevo. Kemudian 1 tahun 2 minggu. Silakan yang lainnya 3 minggu. 5 tahun, Bu Aini ya, 5 tahun ya. 3 bulan kurang 2 minggu, 3 bulan. Silakan 5 bulan, 4 tahun, 1 bulan, 3,5 tahun, persis 5 tahun 1 bulan. Ingat banget nih. Kayaknya Pak Alan nih ya. Bulan 12 nanti. Oh, oke. 1 tahun 6 bulan, 2 bulan. Oke, ini cukup variatif juga. Ada yang baru 1 bulan, ada yang udah 5 tahun. Pertanyaan berikutnya, kan tadi Bapak Ibu udah cukup lama bergabung di CEC, yang paling lama 5 tahun, yang masih eh, muda 1 bulan. Tujuan Bapak Ibu bergabung di CEC kalau boleh tahu apa? Boleh tolong di-share di grup chat ya. Tujuannya apakah mau menambah relasi atau mau nambah income, income relasi, relasi. Kemudian silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Kristi 5 tahun 1 bulan, oke. Relasi pasif income. Wah, cari jodoh siapa nih? Namanya Ciputra Enterprise Club soalnya. Cari jodoh nggak apa-apa juga ya. Kan banyak juga yang ketemu jodoh ya. Seperti member Jakarta, ada yang ketemu jodohnya dengan calon member, jadi member, akhirnya sekarang udah pertemuan keluarga. Finansial, menciptakan pasif income, punya tabungan, menambah relasi dan income. Oke, rata-rata kayaknya relasi income. Awalnya nabung tapi ternyata jadi penyelamat income, luar biasa Bu Christine ya. Ya rata-rata sepertinya Bapak Ibu menambah relasi dan juga income ya. Pertanyaan berikutnya, dari tadi yang 1 bulan sampai 5 tahun, Bapak Ibu saat ini sudah mencapai posisi apa di CEC? Bagi yang berkenan silahkan boleh ditulis di chat. Oke, gold, bronze. Oh ini Alan ambil 2 membership ya, jadi gold dan bronze, bronze. Oke, startup. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan keempat. Tantangan apa sih yang Bapak Ibu hadapi di CEC pada saat Bapak Ibu harus maintain proses tersebut? Saya yakin kan pada saat Bapak Ibu ingin mencapai satu posisi atau bahkan ingin maintain di posisi tersebut atau bahkan mau naik kelas, saya tahulah tantangannya seperti apa. Setiap akhir bulan tuh gimana, kemudian juga ada beberapa tantangan yang dihadapi. Boleh tolong di-share Bapak Ibu, tantangannya apa sih yang Bapak Ibu hadapi? Kendalanya apa, tantangannya apa, sukanya apa, dukanya apa gitu ya. Tantangannya apa yang Bapak Ibu hadapi pada saat Bapak Ibu harus maintain di posisi tersebut atau harus naik kelas. Atau misalnya Bapak Ibu telat bayar setiap bulan. Beberapa member awalnya aktif tiba-tiba menghilang. Kemudian apalagi, silahkan. Penolakan dari member, kendalanya belum dapat member. Membernya diem-diem aja, muntaber. Muntaber tuh maksudnya mundur tanpa berita ya. Kemudian membuat tim punya semangat dan konsisten serta tujuannya yang sama. Disiplin diri, cari strategi baru untuk closing, mengayomi member. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke. Banyak yang kesulitan membayar premi lanjutan kalau belum dapat income. Ngeselin, membernya mager. Curcol Bu Lili ya. Oke, tapi mungkin itu curahan hati Bapak Ibu semua ya, tapi diwakili sama Bu Lili. Anggota baru bergabung di WA, di telepon, nggak dijawab, nggak muncul pada saat diundang training. Oke, Terus kadang ada lagi. baik-baik saja. Nggak mau belajar, tapi tanya dulu. Setelah ikut ada yang mundur karena bayar premi setiap bulan. Oke, oke. Nggak mau belajar tapi tanya melulu ini tadi udah. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, faktor eksternal kondisi ekonomi sedang lesu. Oke, kalau saya boleh rangkum, yang tadi Bapak Ibu hadapi tantangannya, kalau dirangkum dalam 3 poin, duplikasinya nggak berjalan, betul ya Bapak Ibu ya. Kita berharap kan pada saat kita bisa mereferensikan calon member menjadi member, kita berharap mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Tapi kan nyatanya tidak. Setuju atau setuju? Boleh kasih
Emojinya jempol kalau yang setuju. Pertama, duplikasi tidak berjalan. Tadi ya ada yang di WA atau misalnya diundang untuk ikut training atau bahkan malah Bapak Ibu sempat mengalami beberapa membernya akhirnya ngeblok nomornya Bapak Ibu. Tiba-tiba kok lihat profile picture-nya udah nggak ada lagi. Pas di WA kok ternyata checklist satu gitu ya. Artinya benar-benar sama sekali duplikasinya tidak berjalan. Yang kedua, bisa jadi kita seperti debt collector. Debt collector tanda kutip ya Bapak Ibu ya, bukan debt collector seperti misalnya orang nagih pinjol ya. Tapi pada saat di akhir bulan atau minggu-minggu terakhir, begitu mau ganti bulan berikutnya, biasanya kan kita udah nggak fokus untuk cari atau untuk referensikan member baru. Kita sibuk untuk meremind member-member kita supaya bayar premi supaya omset kita tetap terjaga. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau betul boleh kasih emoji jempol atau tulis setuju di fitur chat. Nih ya, setuju, setuju, benar-benar Bu, setuju, setuju, betul. Oke, semuanya sama. Yang berikutnya. Ini kalau saya rangkum, berpacu dengan waktu setiap akhir bulan. Betul nggak Bapak Ibu? Kan kadang sistem kita juga cukup canggih ya, apalagi kita juga kan melibatkan pihak perbankan, terutama kalau pas di hari-hari libur, tanggal merah atau libur nasional yang cukup panjang, kan butuh sinkronisasi. Jadi pada saat member kita udah bayar, setelah kita remind berulang kali, akhirnya member kita bayar, terus kan di eh, sistem kan kadang belum tersinkronisasi untuk omsetnya. Karena dari pihak payment gateway-nya itu belum tersinkronisasi sama pihak bank dan sistem di CEC. Jadi pas udah tanggal 30 atau tanggal 31 akhir bulan intinya, kadang tuh kita suka was-was deg-degan kan. Minggu minggu-minggu terakhir kita jadi debt collector, di hari terakhir kita suka berpacu sama waktu. Bahkan ada yang jam 11 malam kan tunggu sinkronisasi belum jadwalnya. Akhirnya kan kita susah untuk memaintain posisi kita seperti itu. Setuju nggak Bapak Ibu? Tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Setuju, setuju, betul, setuju. Oke, betul. Ya, semua rata-rata jawabannya setuju ya. Jadi tantangan yang sangat challenging yang Bapak Ibu hadapi kan tadi duplikasi tidak berjalan. Terus kita jadi merimain terus member-member kita debt collector berpacu dengan waktu setiap akhir bulan. Saya mau share data yang sudah ditarik. Jadi Bapak Ibu kalau saya boleh share 3 bulan terakhir, sorry bukan 3 bulan di tahun 2024, saya akan share jumlah polis aktif. Jadi jumlah polis yang aktif di bulan Agustus kalau saya tarik dari 3 wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Hong Kong. Cara bacanya seperti ini. Untuk polis-polis yang Bapak Ibu referensikan di bulan Juni tahun 2024, di Jawa Tengah itu kan ada 137 polis. Jawa Timur ada 24 polis, Hong Kong ada 24 polis. Itu polis yang direferensikan atau calon member yang Bapak Ibu referensikan di bulan Juni tahun lalu. Dari polis-polis tersebut, ini kan berarti usia polisnya udah setahun lebih ya. Ternyata yang aktif di bulan Agustus di tahun ini, bulan Agustus kemarin, Jawa Tengah dari 137 polis yang aktif sampai dengan Agustus kemarin itu cuma 5 polis atau cuma 4%. Jawa Timur dari 24 polis yang aktif itu cuma 3 polis atau 13%. Hong Kong dari 24 polis yang aktif cuma 2 polis atau 20%. Kemudian gimana dengan polis-polis yang direferensikan di Juli tahun lalu? Jawa Tengah di tahun 2024 bulan Juli, polisi yang aktif itu ada 296. Tapi yang bertahan sampai dengan bulan Agustus 2025 di tahun ini cuma 5 polis atau 2%. Jawa Timur dari 52 polis yang direferensikan di Juli tahun lalu, yang bertahan sampai dengan Agustus tahun ini cuma 12 polis atau 23%. Hong Kong dari 29 polis yang direferensikan di Juli tahun lalu, yang bertahan polisnya aktif di Agustus 2025 cuma 14 polis atau 48%. Sekarang yang bertahan setahun, berapa banyak? Jawa Tengah dari 206 polis yang direferensikan di Agustus tahun lalu, yang aktif bertahan sampai dengan Agustus kemarin, yang aktif membayar polis sampai dengan setahun itu cuma 12 polis atau 6%. Jawa Timur dari 58 yang aktif cuma 19 polis atau 3,3%. Kemudian Hong Kong dari 22 polis yang aktif sampai dengan Agustus bulan lalu itu
hanya 9 atau 41%. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya kita lihat kondisinya seperti ini, polis-polis ini. Kemudian juga tadi kan tantangan yang Bapak Ibu hadapi ada tiga, duplikasi yang nggak berjalan. Kita punya kecenderungan di minggu-minggu terakhir jadi debt collector. Kemudian setiap akhir bulan di hari terakhir kita berpacu dengan waktu supaya kita bisa aman di posisi yang saat yang bulan lalu kita udah capai atau kita mau ngejar ke posisi berikutnya supaya kita nggak turun. Situasinya seperti itu, apakah kita mau terus-menerus seperti ini? Pasti jawabannya enggak. Setuju nggak Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu maunya nggak seperti ini terus kan, nggak setiap bulan jadi debt collector. Kemudian juga duplikasinya bisa berjalan. Data Jakarta mana? Data Jakarta saya akan share ke tim Jakarta, oke? Karena kebetulan memang mayoritas untuk training malam ini ada tiga wilayah, Hong Kong, Jawa Timur, Jawa Tengah, jadi yang saya share ini. Kemudian solusinya apa dari perusahaan? Solusi dari perusahaan kita meluncurkan produk baru, produknya simple, mudah diduplikasi. Bapak Ibu kan juga tahu kan produk ini baru aja diluncurkan di tanggal 1 Agustus di tahun ini. Jadi kalau kita lihat secara profil, kenapa akhirnya perusahaan meluncurkan produk Citra Diri? Pertama, secara demografi, profil member-member CEC rata-rata usianya udah lebih dari 41 tahun. Kemudian kalau kita lihat profil, rata-rata mayoritas ya, saya nggak bilang semuanya ya, mayoritas itu memang latar belakangnya bukan agen asuransi atau pemain multilevel. Kemudian Cipta, Cipta atau Cilisa ya, produk yang selama ini Bapak Ibu referensikan, punya tantangan tersendiri untuk bisa diduplikasi dengan cepat. Artinya apa? Terutama cipta, penguasaan produk dan presentasi mandiri kan Ada Zoom meeting malam ini nih. Bapak Ibu punya kecenderungan mengandalkan tim akademi dan leader untuk presentasi, betul atau betul? Jawab jujur ya. Kemudian yang berikutnya, setiap bulan Bapak Ibu harus mengingatkan pembayaran renewal. Ya, jadi kan Bapak Ibu mesti ngingetin terus member-membernya untuk bayar premi lanjutan supaya secara omset tetap aman, secara posisi juga nggak turun. Sehingga apa yang terjadi, kita nggak fokus untuk pertumbuhan member baru. Karena kita sibuk untuk mengingatkan pembayaran premi-premi lanjutan untuk tim kita. Yang berikutnya, tingkat lapsnya sangat tinggi. Tadi kan Bapak Ibu lihat sendiri ya di data yang sebelumnya tingkat lapsnya sangat tinggi kan. Seperti contohnya tadi Jawa Tengah dari 137 polis yang aktif sampai Agustus cuma 5 polis, Jawa Timur cuma 3 polis, Hong Kong cuma 2 polis. Itu tingkat lapsnya sangat tinggi. Artinya member-member yang masih mau lanjutin bayar itu kemampuan bayarnya ternyata sangat rendah. Kenapa ini menjadi latar belakang produk Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri atau Citra Diri kita luncurkan? Sekarang saya mau infokan, dari produk Citra Diri yang kita sudah luncurkan di tanggal 1 Agustus 2025, secara referensi untuk wilayah Jawa Timur, PMI, Jogja, dan Jawa Tengah ini masih di urutan ke-3, 4, 5. Yang tertinggi saat ini masih di Sumatera, Medan, dan juga Palembang, terutama Palembang. Jadi Palembang kita punya member baru secara profil memang salah satu leader di multi level marketing, salah satu leader di MLM, sudah di-approach oleh sponsornya kurang lebih 2 tahun, ditawarin produk Cilisa dia nggak mau join, ditawarin produk Cipta dia nggak mau join karena memang punya tantangan untuk pembayaran premi lanjutan. Tapi pada saat kita luncurkan produk Citra Diri, orang tersebut orang tersebut nggak berpikir panjang langsung join. Member tersebut ya, member di Palembang. Dan eh, referensinya di bulan Agustus kemarin itu bisa mereferensikan jumlah membership itu 40. Ini satu member dari Palembang ya. Kemudian Jabodetabek, jumlah membership yang bisa direferensikan ada 68, Jawa Timur ada 46, PMI ada 34, Jogja dan Jawa Tengah ada 14, Bali Nusra 3, Jawa Barat 1. Jawa Barat sama Bali karena memang tidak banyak member yang aktif. Nanti kita akan bedah, Bapak Ibu, kenapa sih bisa Sumatera, Medan dan Palembang, terutama Palembang ya, bisa punya jumlah membership yang cukup tinggi untuk bisa mereferensikan produk Citra Diri. Nah, saya mau kasih kuis dulu ke Bapak Ibu semua. Yang bisa menjawab, satu orang yang tercepat dan jawabannya benar, tapi nggak boleh curang, nggak boleh lihat chat GPT atau Google. Siapa sih yang menjadi sales terbaik versi
di dunia ya, the world greatest salesperson atau sales terbaik di dunia yang masuk ke Guinness World Record atau simpelnya ini kayak murinya tapi punya dunia. Guinness World Book of Record ini eh, pencetak rekor terbaik tapi di dunia. Siapa the world greatest salesperson atau siapa sales terbaik di dunia? Silakan Bapak Ibu yang mau jawab, satu orang tercepat. George Soros ya, Bu? Siapa Bu? George Soros. Nama depannya benar tapi belakangnya salah. Jogirat, Ini yang jawab siapa nih? Edwin. Pak Edwin, betul. Berarti Pak Edwin nanti akan dapatkan satu merchandise ya Mbak Via ya. Oke, tadi benar yang disampaikan sama Pak Edwin, namanya adalah Jogi Rats. Jadi Jogi Rats ini adalah the best, bukan the best ya, the world greatest salesperson. Apa sih yang dilakukan sama Jogi Rats ini? Jadi dia adalah sales mobil Bapak Ibu, sales mobil Ford, kemudian Chevrolet. Yang dilakukan kalau teman-teman sales mobil lainnya, salesperson yang jual mobil lainnya, dalam satu bulan dia cuma bisa jual 6 sampai 7 mobil. Jogi Rats ini bisa jual 7 mobil per hari Bapak Ibu. Bukan sebulan, tapi per hari. Jogi Rats ini bisa jual 7 mobil dalam satu hari. Pada saat rata-rata sales bisa menjual 6 sampai 7 mobil setiap bulan. Sekarang Bapak Ibu boleh simak videonya. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu bisa dapatkan? Key point apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari seorang Jogi? By the name of Deloitte and Touche. Suaranya bisa terdengar dengan baik Bapak Ibu? Dengar. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu boleh tolong nanti dicatat key point apa atau kunci apa sih yang Bapak Ibu atau formula sukses apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari Jogi Rats ini dari videonya. Make sure that each sale that I made was one at a time. The average salesperson in the world sells about 7 cars a month. I was selling 6 a day. I'm going to give you a few pointers. Whether you're selling or whether you're not selling, you must abide by some of these rules if you want to be healthy, happy, and rich. What are some of the most important qualities a salesperson should have to be the best? One of the things is to not pre-qualify. Before you do something, before you do something by telling yourself, I don't think I can do it. Well, actually what you're doing, you're selling yourself to lose. Example, played golf with 3 other guys about a month ago, and I'm a people watcher. I learn from smart people, dumb people, and not so smart people. He's about to make a putt shot, and he's pre-qualified. Example, he says, oh my God, the wind is blowing. It's a bad roll. It's a tough shot. Well, he hits the ball, and the ball goes the other way. Okay? He almost told the ball, don't go in that hole because you're not going to go in there. Or pre-qualifying. I don't think she'll give me a date. You see my face? Now, if you ask her for a date, who wants to go out with anybody that's got a face like that? She's not going to give me a date. Or a baseball player, or a football player. I don't think we're going to win today. So what you're doing, you're taking away from yourself the positive thoughts that you better have in order to succeed. You must have the power of positive thinking instead of the power of stinking thinking. You know, stinky? To pre-qualify, get rid of it. Everything you look at, everything that you're involved in, and anything you look at, always say to yourself, I can do it. I can do it. He can who thinks he can. She can who thinks she can. If you keep selling yourself, I'm gonna do it. And you know something? If you believe you can do it, 99%
you will do it. And another thing to get rid of, and I'm sure you've said it to yourself many times, it's impossible. I don't think I can do it. It's impossible. Well, if you keep saying that, you're pre-qualified. All you got to do is take the I am out, and what's it say? Possible. So try anything without saying it's impossible, and you will surprise yourself on how many things you could do that you thought you couldn't do. He can who thinks he can. And say to yourself many times, like I do throughout the day, if it's to be, it's up to me. Ya, silakan Bapak Ibu masing-masing boleh tulis satu apa sih key point yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari video Jogirat sini. Kekuatan berpikir positif, ada lagi, silakan. Positive vibes, berusaha yang terbaik, yakin terhadap kemampuan diri sendiri, lalu berdoa untuk hasilnya. Pak Yevo, thank you. Yang lainnya Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang mau sharing, yakin harus berpikir positif, mindset, percaya, tidak terpengaruh kondisi dan situasi. Oke, ada lagi, silakan. Oke, dengan keyakinan. Closing dari persiapan sebelum ketemu. Oke, ada lagi. Iya, positive thinking belajar ya. Walaupun terkadang pada saat kita berusaha untuk berpikir positif itu nggak semudah seperti pada saat kita mengucapkannya. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi yang dilakukan sama Jogi Rats adalah apapun yang terjadi itu terserah pada saya. Jadi saya mau menyelamatkan diri saya di hari itu. Kadang-kadang pada saat kita menghadapi satu situasi, kita terlalu sibuk sama pikiran kita sendiri nggak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya hal itu belum terjadi, tapi kita udah keburu memasukkan sesuatu yang negatif ke dalam pikiran kita sendiri. Jadi sebenarnya masukin hal-hal yang negatif itu bukan dari kondisi eksternal, tapi dari kita sendiri. Kita banyak mengafirmasi diri kita untuk beberapa hal yang negatif, kemudian juga kita mental blocking, bisa jadi misalnya pada saat kita eh, mendapatkan informasi bahwa perusahaan akan meluncurkan produk baru, citra diri ini kalau misalnya yang saya dapat key point dari video Jogirat tadi, pada saat kita mendengar tentang citra diri, kita udah sibuk sama pikiran kita sendiri, termasuk kita menutup mental kita sendiri bahwa saya nggak bisa referensiin citra diri, karena pada saat saya join ke CEC, saya direferensikan mengenai produk menabung. Kemudian citra diri manfaatnya apa yang bisa saya jual? Karena nggak ada manfaat menabungnya. Itu pertama. Kita sibuk sama pikiran kita sendiri bahwa kita nggak bisa referensiin citra diri. Kenapa? Karena kemarin-kemarin saya fokusnya pada saat referensi itu fokus menabung. Yang kedua, kita membentuk mindset diri kita sendiri bahwa citra diri omsetnya kecil gitu ya. Kemudian yang ketiga, citra diri manfaatnya nggak maksimal. Kalau kita jual tentang kecelakaan itu kayak nakut-nakutin orang gitu. Kemudian yang keempat, calon member kayaknya nggak tertarik deh, karena manfaatnya cuma uang pertanggungan 10 kali premi. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita belum mereferensikan citra diri, kita udah sibuk sama pikiran kita sendiri. Kita terlalu banyak cekokin pikiran kita sendiri terhadap hal-hal yang negatif untuk produk ini. Citra diri omsetnya kecil, manfaatnya nggak maksimal. Saya nggak bisa referensi citra diri karena saya biasanya tuh referensiin tentang Cipta Cilisa lebih ke fokus menabung gitu ya. Jadi kuncinya apa? Pertama, kita mesti buka mindset kita sama kita harus hancurkan mental blocking kita dulu. Itu yang Bapak Ibu harus lakukan. Kalau misalnya selama ini kita melihat citra diri kayaknya, omsetnya kok kecil ya. Terus saya mau jualnya jual apa ya? Saya mau referensiinnya apa ya? Selama ini kan referensinya menabung gitu ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan satu, open mindset kita dulu, kemudian kita hancurkan dulu mental blocking yang kita saat ini punya terhadap produk baru ini. Saya mau share kisah sukses citra diri, Bapak Ibu. Ini memang sponsornya itu member dari Sumatera ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dapat bukti transfer ini. Jadi di bulan Agustus kemarin ada satu member yang dia bisa closing calon member langsung suruh buka 10 membership. Ini bukti transfernya ya. Ini membership 1 sampai 5, yang atas, yang bawah itu yang membership 6 sampai 10.
gitu ya. Ini kayaknya nggak berurutan, tapi Bapak Ibu bisa lihat dari jamnya. 13.45, 13.49, 13.36, kemudian 53, 56, dan 14.07. Ini yang membership ke-10. Nggak cuma satu member, ternyata ada satu member juga yang dia bisa closing 10 membership. Jadi satu calmem langsung direferensikan untuk buka 10 membership. Artinya apa Bapak Ibu? Citra diri ini apakah memang susah untuk direferensikan? Nyatanya enggak. Kalau susah untuk direferensikan, pasti nggak ada cerita tentang kisah sukses member yang bisa langsung closing 10 membership. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi kunci keberhasilan citra diri itu apa sih? Selain yang tadi mindset ya, Bapak Ibu harus open mindsetnya. Kemudian yang kedua harus hancurkan mental blockingnya dulu. Itu dua hal penting yang Bapak Ibu harus lakukan. Kalau itu sudah berhasil Bapak Ibu lalui, kunci keberhasilan citra diri itu cuma A plus B. Ada yang tahu kira-kira? Kalau yang tahu poinnya ini cukup besar, Mbak Via kan sambil dimonitor ya kira-kira yang tadi berpartisipasi siapa-siapa aja. Kalau untuk yang kuis kali ini, kunci keberhasilan citra diri A plus D, A-nya apa, D-nya apa, ini poinnya 50. Kalau yang tadi yang berpartisipasi aktif, poinnya 5. Kalau yang ini langsung jumbo, poinnya 50. Silakan. Maaf, saya mau mencoba. Oke, Pak Gideon silakan. Oke, untuk A sendiri itu aktif, yang D-nya deals. Mm-mm. Oke. Sedikit lagi, Pak. Udah nyerempet-nyerempet. Sedikit lagi. Ada lagi Bapak Ibu nih, ada action, disiplin, action, duplication, aktif, duplikasi, Aktif dan kemudian doa, Bu. aktif dan doa itu juga benar, tapi yang saya maksud bukan yang itu, walaupun aktif dan doa itu Bukan juga betul. disiplin, Bu. Aktif, disiplin. Sedikit lagi, nyerempet-nyerempet. Yo, silakan. 10 detik lagi. Aktif duplikasi udah bener nih ya. Udah hampir sedikit lagi nyerempet-nyerempet. Kalau gitu saya buka aja ya. A dan D itu apa sih kunci keberhasilannya citra diri? Aktivitas dan duplikasi. Tadi aktif udah bener, cuma aktif itu kan kata sifat ya, bukan kata kerja. Ini aktivitas dan duplikasi. Kunci keberhasilannya citra diri Bapak Ibu udah langsung ingat aja. Formulanya 2A plus D. Aktivitas dan duplikasi. Apa sih maksudnya? Strategi citra diri ini formulanya simpel. A, D, aktivitas dan duplikasi. Kemudian Bapak Ibu ingat 1, 2, 3, 4. Sesederhana itu ya. A, D plus 1, 2, 3, 4. Satunya itu apa? Attend. Artinya Bapak Ibu wajib untuk hadir training 1 kali setiap minggu. Kalau Bapak Ibu misalnya merasa citra diri ini kayak belum terlalu ngelotok, polanya kayak gimana, saya harus tembakannya ke segmentasi customer yang bagaimana. Bapak Ibu datang hadir 1 kali training setiap minggu, itu yang satu. Kemudian yang dua, formula yang dua itu apa? Invite atau undang 2 hot prospect ke pertemuan reguler EOS setiap minggu. Jadi yang pertama adalah datang training seminggu sekali, kemudian yang kedua, duanya adalah undang 2 hot prospect ke acara EOS setiap minggu. Tiga, conduct itu artinya Bapak Ibu melakukan 3 kali table talk atau 3 kali home sharing setiap minggu. Home sharing itu maksudnya apa sih? Jadi Bapak Ibu bisa datang ke rumah timnya Bapak Ibu untuk buat acara home sharing. Atau Bapak Ibu bikin acara home sharing sendiri, bikin acara mini EOS di rumah masing-masing, itu namanya home sharing. Jadi ini wajib dilakukan. 1 kali training setiap minggu, undang 2 hot prospect ke EOS setiap minggu. Bapak Ibu adakan 3 kali table talk atau 3 kali home sharing setiap minggu. Yang keempatnya apa? Yang keempat itu bicara tentang result atau hasil. Bapak Ibu bisa mencapai 4 closing minimal. Jadi Bapak Ibu closing 4 per 2 minggu. Jadi formulanya citra diri itu gampang. A plus D, aktivitas plus duplikasi. Aktivitas yang Bapak Ibu harus lakukan apa? 1, 2, 3, 4. 1 kali training setiap minggu, undang 2 hot prospect setiap minggu ke acara EOS, buat 3 kali table talk atau home sharing setiap minggu, dan 4 closing minimal per 2 minggu. Kalau Bapak Ibu sudah lakukan ini, jangan lupa duplikasikan. Ini adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai leader atau sebagai sponsor. Kemudian pada saat Bapak Ibu sudah bisa closing per 2 minggu, bisa closing 4, jangan lupa duplikasikan 1, 2, 3, 4 A plus D ini juga ke timnya Bapak Ibu.
Saya mau share gimana caranya Bapak Ibu bisa punya omset dengan mengandalkan citra diri. Anggap aja ini bulan Desember ini, sorry, bulan September ini tanggal 1, pas banget ya. Timelinenya, W1 itu adalah minggu pertama Bapak Ibu ya. Jadi selesai dari training ini, nanti malam sebelum tidur, coba diingat-ingat, Bapak Ibu mulai mendata siapa sih member aktifnya Bapak Ibu. Boleh aktif polis, sorry, boleh aktif polis atau aktif mereferensikan. Misalnya dalam 1 tahun terakhir kira-kira Bapak Ibu punya member yang aktif mereferensikan tuh siapa aja. Mulai dibuka lagi kontak-kontaknya. Kalau udah Bapak Ibu bikin listnya, bikin daftarnya, ditulis 5 member aktifnya Bapak Ibu. Kemudian mulai diundang untuk hadir ke acara-acara training atau ke acara-acara EOS. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka kebangun lagi secara spirit, semangat, kemudian juga aktivitasnya mulai kebangun lagi. Dari 5 member aktifnya Bapak Ibu, diarahkan mereka punya 2 hot prospect. Gimana caranya supaya member aktif kita punya 2 hot prospect? Nanti saya akan share gimana caranya masuk ke segmentasi seperti apa, tools yang sudah dibekali sama perusahaan seperti apa. Jadi 5 member aktif, 2 hot prospect. 2 hot prospect ini dia yang udah Bapak Ibu jelaskan tentang produk citra diri ya. Bukan orang yang eh, kita undang, tapi orientasi kita undang itu kita nggak jelaskan. Itu bukan kategori hot prospect. Hot prospect adalah orang-orang yang memang sudah kita jelaskan mengenai produk citra diri. Jadi dari 5 member aktif, 2 hot prospect, Bapak Ibu di minggu pertama udah bisa punya closing 10. Jadi dari 5 member aktifnya Bapak Ibu diarahkan mereka untuk mengundang 2 hot prospect. Pada saat EOS, Bapak Ibu atau leader-leadernya Bapak Ibu bisa meyakinkan mereka supaya join di produk citra diri. Jadi 5 kali 2 itu 10. Berarti Bapak Ibu di minggu pertama di jaringannya Bapak Ibu udah bisa closing 10 citra diri. Omsetnya kan citra diri 750.000. 750.000 dikali 10, ini sebentar. Ini 10, berarti kan 7,5 juta ya harusnya ya. Bentar ya, saya hitung dulu. 7,5 juta. Ya, ini bukan 6 juta ya. 7,5 juta dibagi 12, berarti omsetnya Bapak Ibu 625.000. Ini yang 625 ribunya udah bener ya Bapak Ibu ya. Yang salah cuma yang 6 jutanya, typo harusnya 7,5 juta. Kemudian apa yang harus Bapak Ibu lakukan? 10 member yang sudah join, 10 member baru yang sudah join di minggu pertama di bulan September ini, jangan lupa untuk melakukan aktivitas plus duplikasi juga dengan formula 1, 2, 3, 4. Sehingga Bapak Ibu di minggu kedua, member aktifnya udah nambah jadi 15 orang. 15 ini angkanya dari mana? 15 ini angkanya dari 5 member aktif yang Bapak Ibu punya di minggu pertama, ditambah dengan 10 member baru yang join di EOS minggu pertama. Berarti di minggu kedua, Bapak Ibu udah punya 15 orang member aktif. Jangan lupa pola duplikasinya sama. Mereka diminta untuk lakukan 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3 dulu aja. 1, 2, 3, 1 kali training datang, undang 2 hot prospect, buat 3 kali table talk sama home sharing setiap minggunya. Sehingga mereka bisa punya 2 hot prospect masing-masing. 2 hot prospect diundang ke acara, ini minimal ya Bapak Ibu ya, minimal 2 hot prospect diundang ke acara EOS. Jadi dari 15 member aktifnya Bapak Ibu, mereka bisa mengundang minimal 2 hot prospect. Berarti Bapak Ibu di minggu kedua udah bisa punya closingan 30. 30 dikali dengan 750.000 berarti udah dapat omsetnya 22.500.000 dibagi 12 bulan. Berarti di minggu kedua Bapak Ibu udah nambah omsetnya 1875, 1.875.000. Kemudian di minggu ketiga juga sama, dilakukan hal yang sama. Di minggu kedua tadi kan member aktifnya Bapak Ibu ada 15. Kemudian dapat member baru yang join dari EOS 30. Berarti di minggu ketiga jumlah member aktifnya Bapak Ibu udah nambah jadi 45 orang. Sama, lakukan duplikasi, formulanya sama 1, 2, 3. Kemudian omsetnya berarti dari closingan 90 itu Bapak Ibu dapat omset 67.500.000. Jangan lupa dibagi 12. Berarti Bapak Ibu di minggu ketiga udah punya penambahan omset 5,6 juta. Di minggu keempat juga sama cara perhitungannya. Jadi dari citra diri aja total omset bulan September ya Bapak Ibu udah 25 juta. Artinya secara posisi bronze Bapak Ibu udah aman. Dan di bulan depan Bapak Ibu nggak perlu merimain orang-orang ini nih.
Nggak perlu merimain orang-orang yang join di minggu pertama 10 orang ini, 30 orang ini, 90 orang ini, 270 orang ini. Bapak Ibu nggak perlu remind untuk bayar premi. Kenapa? Karena mereka sudah bayar langsung di depan kan. Citra diri ini kan cuma satu kali bayar. Itu yang menjadi salah satu keuntungannya. Dan kunci keberhasilannya Bapak Ibu jangan lupa A plus D sama strategi 1, 2, 3, 4. Segmentasi nasabahnya sekarang siapa sih yang Bapak Ibu harus sasar? Kalau kita lihat, saya boleh bagi segmentasi nasabah atau segmentasi calon member, Bapak Ibu, dilihat dari penghasilan dan usia. Kalau dibagi penghasilan mulai dari menuju kelas menengah atau mass market, rata-rata penghasilan per bulannya 4 sampai 12,5 juta. Kemudian ada kalangan menengah, middle, mereka rata-rata penghasilan 12,5 sampai 50 juta. Kemudian ada affluent itu kalangan menengah atas, rata-rata penghasilan 50 sampai 125 juta per bulan, dan kalangan atas atau high net worth rata-rata penghasilannya lebih dari 125 juta per bulan. Kita harus mapping dulu Bapak Ibu ya, mulai dari penghasilan. Tapi Bapak Ibu caranya bukan bertanya, kalau boleh tahu berapa sih Bu penghasilannya, bukan kayak gitu. Kita akan bahas di sesi terpisah ya, bukan di sesi training malam hari ini. Kemudian kita mapping lagi dari usia. Kalau usia 18 sampai 30 tahun ini anggap aja kita sebutnya itu petualang muda. Mereka rata-rata usia produktif ya. Usia-usia mahasiswa sampai dengan usia produktif kerja. Kemudian usia 35 sampai 50 tahun kita sebutnya pelita keluarga. Usia 50 sampai 54 tahun itu matang merdeka. Itu orang-orang yang udah mau mulai masuk usia pensiun. Usia lebih dari 55 tahun itu lansia bijaksana. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu semua. Untuk semua kalangan dengan penghasilan 4 juta sampai lebih dari 125 juta plus usia 18 sampai usia 55 tahun, kalau menurut Bapak Ibu, apakah mereka orang-orang yang butuh produk asuransi? Iya atau tidak? Silahkan tulis di fitur chat. Kira-kira mereka butuh asuransi atau enggak? Butuh, Bapak Ibu? Ya, betul ya. Semua siklus hidup pasti butuh asuransi. Jadi kalau saya boleh mapping, usia-usia dari usia 18 kemudian pendapatan 4 juta sampai 125 juta, mereka semua butuh asuransi. Tapi kita mau kerucutin lagi. Kalangan yang mana sih? Sorry, penghasilan yang berapa sih dan usia yang berapa sih yang kita harus tawarkan Cipta Cilisa? Kalau Bapak Ibu bisa mapping, penghasilan 12,5 juta sampai dengan lebih dari 125 juta, usia 18 sampai lebih dari 55 tahun, Bapak Ibu bisa tawarkan Cipta Cilisa. Kemudian, kalau untuk orang-orang yang penghasilannya rata-rata 4 juta sampai 50 juta, ini Bapak Ibu bisa tawarkan Citra Diri. Kalau 12,5 juta sampai 50 juta itu punya irisan ya Bapak Ibu, punya irisan ditawarkan Cipta Cirisa dan Citra Diri. Tapi kalau orang-orang yang penghasilannya 4 sampai dengan 12,5 juta per bulan, kalau saya lihat pola orang-orang yang kemarin bisa direferensikan untuk ambil produk Citra Diri adalah orang-orang yang punya penghasilan 4 sampai 12,5 juta per bulan. Semua usianya rata, usia 18 sampai lebih dari 55 tahun. Jadi Bapak Ibu, pertama segmentasi calon member yang Bapak Ibu harus tawarkan adalah orang-orang yang punya penghasilan 4 sampai 12,5 juta. Kemudian mereka rata-rata usia 18 sampai 55 tahun. Bapak Ibu nggak usah mikir dua kali mau ditawarin Cipta atau Cilisa, tawarin aja langsung Citra Diri. Kenapa jangan ditawarin Cipta Cilisa? Supaya saya mundur lagi ke awal, supaya yang ini tuh nggak terjadi, supaya yang ini nggak terjadi, kemudian supaya yang poin B ini juga nggak terjadi, supaya Bapak Ibu nggak setiap akhir bulan itu jadi debt collector, kemudian cuma berhasil menyelamatkan omset di bulan tersebut, tapi bulan berikutnya Bapak Ibu jadi gali lubang tutup lubang. Citra Diri kan yang tadi saya sampaikan memberikan solusi untuk siapa, supaya Bapak Ibu tadi ya bisa tahu segmentasi yang mau dituju itu yang seperti apa. Jerninya, perjalanannya bukan berarti orang-orang yang udah di-closingkan Citra Diri itu nggak bisa di-closingin Cipta Cilisa. Jerninya atau perjalanannya, ini kan ada dua warna yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Yang Cipta Cilisa, yang orang-orang punya penghasilan 12,5 juta, mereka bisa ditawarkan Cipta Cilisa. Kemudian Bapak Ibu bisa cross-sell juga. Cross-sell itu maksudnya Bapak Ibu bisa tambahkan juga ke mereka untuk buka produk Citra Diri. Untuk apa? Supaya mereka bisa mendapatkan income. Seperti contohnya ada member di Jogja,
profilnya itu saya lupa timnya siapa ya. Profilnya itu punya toko elektronik cukup besar di Jogja. Hanya customer saja. Profilnya benar-benar cuma member aja yang nabung gitu ya. Tapi pada saat diinformasikan bahwa di CEC punya potensi income, orang tersebut akhirnya mau nambah polis lagi untuk istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena ada potensi income. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya udah closing Cipta Cilisa untuk orang-orang yang penghasilannya minimal 12,5 juta ke atas, Bapak Ibu jangan ragu untuk tawarkan citra diri. Kenapa? Supaya mereka bisa mendapatkan income. Kalau Cipta Cilisa kan income-nya hanya 1 tahun, hanya 12 bulan. Kalau citra diri, Bapak Ibu nambah polis citra diri, di tahun berikutnya Bapak Ibu bisa kebuka income-nya lagi. Itu yang menjadi keuntungannya. Jadi Bapak Ibu pada saat udah bisa closing Cipta Cilisa, jangan lupa tetap di-maintain komunikasinya, kemudian bulan ketiga Bapak Ibu bisa tawarkan produk citra diri. Kenapa? Karena ada potensi income yang nanti membernya Bapak Ibu bisa dapatkan. Pada saat dia nambah citra diri cuma 700.000, cuma 750.000 plus 50.800 ya. Cuma 800.000, tapi potensi income-nya bisa diperoleh di tahun-tahun berikutnya. Untuk yang citra diri, bukannya berhenti sampai di situ aja. Perjalanan atau journey-nya, untuk member-member yang udah join di Polis Citra Diri, mereka akan mendapatkan income dengan catatan, jangan lupa kunci keberhasilannya A plus D, 1, 2, 3, 4-nya dijalanin. Gitu ya. Pada saat mereka udah closing citra diri, mereka dapetin income, Bapak Ibu jangan lupa untuk cross-sell produk Cipta Cilisa. Jadi sebenarnya Cipta Cilisa Citra Diri ini satu perjalanan atau satu journey yang nggak terputus gitu. Jadi pada saat udah di closing Citra Diri, mereka diajarkan untuk melakukan duplikasi yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian mereka akan dapetin income, Bapak Ibu cross-sell lah untuk produk Cipta Cilisa. Begitu juga nasabah atau member yang udah join Cipta Cilisa sebelumnya. Segmentasi calon membernya. Kita Mbak Via untuk tanya jawabnya nanti di akhir sesi aja ya. Jadi Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh dicatat dulu nanti setelah akhir sesi ini kita bisa diskusi lebih lanjut. Segmentasi calon membernya Bapak Ibu siapa aja? Bisa masuk ke komunitas UMKM, bisa masuk ke PO Bus. PO Bus itu perusahaan-perusahaan bis ya. Segmentasinya atau tembakannya bisa ke karyawan atau ke driver. Kemudian ke paguyuban ojol, ke PMI. PMI itu juga cukup luas ya, ada anak buah kapal ABK gitu ya, ada beberapa PMI yang juga mereka punya pekerjaan ABK gitu ya, ada beberapa member juga yang udah punya tim itu pekerjaannya PMI dan ABK. Kemudian PJTKI, Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia, kemudian juga kelurahan, MLM, kemudian ASN, karyawan, organisasi pengacara, klub olahraga, dan lain-lain. Dari perusahaan kita udah bekali Bapak Ibu semua untuk bisa eh, promosi mengenai citra diri. Jadi yang dilakukan oleh member-member yang tadi punya jumlah membership yang cukup banyak, Bapak Ibu, yang dilakukan aktivitasnya adalah posting konten-konten yang di-share sama Cimin setiap jam 12 siang. Sudah hampir 3 minggu terakhir ini Cimin konsisten posting konten-konten ini untuk citra diri. Contohnya yang sebelah kiri, nggak cuma gajian bulanan, pegawai kelurahan juga bisa punya income tambahan loh. Di sini udah langsung spesifik diinformasikan mengenai bisnisnya apa. Modalnya cukup 200 per hari, peluang income sampai dengan puluhan juta, waktunya fleksibel, nggak mengganggu aktivitas kerja. Kenalkan sesama pegawai kelurahan lainnya. Kemudian yang flyer yang kedua, narik ojol sambil bisnis, bisa banget. Nyari rezeki itu penting, tapi pulang selamat dan bawa cuan tambahan itu lebih penting. Kita juga udah siapkan captionnya. Ini contoh caption untuk paguyuban pengemudi online ya, Gokar Grab gitu ya. Kemudian ada juga anggota koperasi. Kemudian apapun profesi kamu juga bisa memilih untuk punya bisnis sendiri. Kemudian ini juga sama, jangan hanya andalkan penjualan. Ini flyer untuk komunitas showroom. Owner showroom mobil juga bisa raup extra income. Saya mau sharing beberapa member di Jakarta, mereka mulai masuk ke komunitas pemilik-pemilik showroom gitu ya. Jadi dibanding sama harga jual mobil atau motornya. Jadi misalnya harga jual motor contoh aja 13 juta gitu ya. Ditambahin juga sama produk Citra Diri ini jadi 13,8 juta. Begitu juga untuk yang mobil gitu. Jadi ada beberapa member yang udah mulai masuk ke komunitas-komunitas pemilik showroom. Ada juga yang mulai masuk ke komunitas koperasi gitu. Ini konten promosi berikutnya yang sebelah kiri ini untuk
Bapak Ibu yang punya relasi yang memang main di network marketing atau MLM, modal minim cuan selangit cocok buat kamu yang suka main MLM. Kemudian yang ini cukup mengandalkan gaji, ini kalau nggak salah untuk guru. Yang konten kedua ini untuk guru, yang ketiga itu untuk UMKM, yang keempat komunitas badminton, yang kelima komunitas lari. Kalau Bapak Ibu ada kebutuhan untuk masuk ke komunitas-komunitas di luar yang ini, yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu juga bisa informasikan ke Mbak Mei, Mbak Triska, Mbak Via, supaya nanti kita juga bisa buatkan kontennya. Yang berikutnya. Bapak Ibu juga bisa dapatkan konten promosi lainnya. Ini ada materi citra diri. Kalau misalnya ada calon membernya Bapak Ibu yang pengen tahu banget tentang produk ini, tapi nggak bisa datang ke acara EOS reguler, kita juga punya video EOS-nya. Bapak Ibu boleh scan QR, kalau bagi Bapak Ibu yang belum tahu, di tinyurl.com materi citra diri ini materinya cukup lengkap mulai dari flyer-flyer yang ini, kemudian juga ada materi training mengenai produk, ada video EOS juga. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah tahu bahwa kita punya konten-konten ini silahkan aja di scan QR nanti masuk ke dalam link Google Drive itu Bapak Ibu bisa download sendiri. Ada video singkat ya, ada short video yang cuma 30 detik isinya tentang promosi konten-konten yang tadi, ada juga video yang lebih lengkap gitu ya. Video EOS, ada video EOS juga durasinya kalau nggak salah cuma 13 menit. Nanti Pak Gideon sama Pak Yevo boleh nanti request ke Mbak Via untuk dibuatkan flyernya komunitas futsal sama komunitas golf silakan gitu ya. Kemudian kenali produk citra diri. Saya mau adain kuis lagi. Silakan Bapak Ibu tulis di fitur chat. Apa kepanjangan dari citra diri? Ini poinnya masing-masing 10. Silakan. Kepanjangan dari citra diri apa? Silakan ditulis di fitur chat. Citra diri. Citra diri itu bukan cipta diri ya Bapak Ibu ya. Apa sih kepanjangan dari citra diri? Nama lengkap produknya itu apa? Ciputra Target Dana. Salah. Silakan. Yang lain. Ciputra kecelakaan diri, belum tepat Pak Freddy. Ciputra kecelakaan diri, Ciputra jaminan diri. Oke, tak kenal maka kata sayang nih. Makanya Bapak Ibu harus kenali dulu produk citra diri supaya nanti Bapak Ibu bisa percaya diri untuk referensikan produk ini. Ciputra jaminan kecelakaan diri, betul. Oke ya. Jadi yang benar citra diri adalah Ciputra jaminan kecelakaan diri. Diingat-ingat Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga boleh ngucapin dari tempat masing-masing. Citra diri adalah Ciputra jaminan kecelakaan diri. Wah ini masih belum betul. Ciputra jaminan jangan lupa ya. Jaminan kecelakaan diri. Ciputra jaminan kecelakaan diri. Pertanyaan kedua. Income apa saja yang diperoleh jika calon member membeli satu membership? Silakan. Jadi kalau ada calon membernya Bapak Ibu beli cuma satu membership, dapat income-nya apa aja sih? Ya, silakan yuk. Dua generasi, G1, G2, income referensi, kemudian income referensi. Ini masih belum benar nih Bapak Ibu nih ya, masih belum benar. Jawabannya masih salah. Bukan salah sih, hampir mendekati, tapi belum sempurna. Income referensi. Palan nggak boleh jawab ya, khusus Palan nggak boleh jawab. Income unit bisnis, income referensi sampai G2, referensi 6. Oke, 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah income referensi. Jadi kalau misalnya calon member Bapak Ibu beli satu membership Citra Diri, dapatnya income referensi dua generasi aja. Jadi hanya generasi pertama sama generasi kedua plus grup income. Ya, jadi cuma income referensi dua generasi plus grup income. Oke, yang berikutnya. Income apa saja yang diperoleh kalau calon membernya Bapak Ibu beli dua membership? Tadi kalau belinya cuma satu membership kan cuma income referensi dua generasi plus grup income. Kalau belinya dua membership, dapatnya apa aja? Yuk, silakan. 10 generasi, hampir mendekati. Yang lain Bapak Ibu, income income apa lagi? Semua yang ada di Cipta dan Cilisa, 10 generasi income posisi. Ada lagi? Oke. 10 generasi grup income naik level bonus. Ada lagi? Silahkan Bapak Ibu.
10 generasi income posisi. Oke. Jadi apa yang diperoleh jika membeli dua membership? Income referensi 10 generasi plus grup income. Jadi yang membedakan itu ya Bapak Ibu ya. Kalau cuma belinya satu membership berarti cuma dapat dua income referensi, dua generasi. Kalau belinya dua membership berarti 10 generasi plus grup income. Yang berikutnya, berapa tahun? Ini bukan berapa tahunan ya. Berapa tahun jaminan perlindungan yang diberikan di produk Citra Diri? Jadi berapa tahun sih perlindungan yang diperoleh di produk Citra Diri? Silakan. 10 tahun, 10, 10, 10. Ya, betul ya. Udah pada tahu ya. 10 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi bayarnya cuma satu kali. Diingat-ingat, bayarnya cuma satu kali. Tapi perlindungannya sampai dengan 10 tahun. Luar biasa apa luar biasa? Luar biasa ya. Pertanyaan berikutnya. Berapa lama masa tunggu karena kecelakaan di Citra Diri? Silakan. Berapa lama masa tunggu karena kecelakaan? Oke, yang lainnya, yuk. Silakan Bapak Ibu kumpulin poin sebanyak-banyaknya. Oke, saya langsung jawab ya. Untuk resiko kecelakaan yang mengakibatkan tutup usia, tidak ada masa tunggu Bapak Ibu ya. Jadi khusus kecelakaan yang mengakibatkan tutup usia tidak ada masa tunggu. Polisnya aktif hari ini. Ternyata besok meninggal dunia karena kecelakaan. Berarti uang pertanggungannya langsung cair. Jadi nggak ada masa tunggu karena kecelakaan. Ingat-ingat, kata kuncinya tidak ada masa tunggu karena kecelakaan. Ya, kata kuncinya karena kecelakaan. Yang berikutnya, berapa lama masa tunggu meninggal karena sakit di Citra Diri? Silakan. 6 bulan, 7, 7. Yang lainnya, setelah bulan ke-7, ya. 1 minggu. Pak Cuk. Pak Cuk ini dari Jember ya kalau nggak salah ya. Oke, masa tunggu meninggal karena sakit. Diingat-ingat Bapak Ibu, kalau karena kecelakaan tidak ada masa tunggu. Tapi kalau karena penyakit yang mengakibatkan tutup usia atau meninggal dunia, masa tunggunya 6 bulan. Jadi masa tunggunya 6 bulan. Kalau di produk Cipta Cilisa kan masa tunggunya 12 bulan. Kalau di Citra Diri masa tunggunya hanya 6 bulan saja. Diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau membernya Bapak Ibu ikut produk Citra Diri, meninggal dunia karena sakit, nanti tunggu bulan baiknya. Bulan baiknya itu setelah lewat dari 6 bulan. Kita lanjut. Apakah tutup usia karena di Citra Diri juga berlaku di luar negeri? Jadi kalau misalnya meninggal dunia, punya polis Citra Diri, itu berlaku juga nggak kalau meninggalnya di luar negeri? Ya, berlaku ya. Jadi untuk produk Citra Diri ini berlaku di Indonesia dan juga di luar negeri. Yang berikutnya. Berapa premi yang diberikan kepada ahli waris jika meninggal karena kecelakaan? Jadi kalau misalnya meninggalnya karena kecelakaan, berapa sih premi yang diberikan? Berapa kali premi yang diberikan? Iya, 10 kali premi semuanya udah benar jawabannya ya. Apakah ada bonus yang diberikan jika tidak terjadi klaim selama 10 tahun? Ada no claim bonus nggak? Kalau ada, berapa persen? Jadi kalau misalnya sampai dengan akhir tahun ke-10 tidak terjadi klaim, berapa bonus yang diberikan? Atau disebutnya no claim bonus. Ya, semuanya jawabannya udah benar ya. Jadi kalau misalnya sampai dengan akhir tahun ke-10, member kita atau kita sendiri tetap hidup, tidak ada klaim, berarti bonus yang akan diberikan adalah 25%. Berikutnya, ini dua pertanyaan terakhir kayaknya. Berapa persen premi dikembalikan jika terjadi penembusan polis? Penembusan polis itu artinya pembatalan polis ya Bapak Ibu ya. Jadi berapa persen premi akan dikembalikan kalau kita melakukan pembatalan polis atau penembusan polis? 3 tahun nih maksudnya gimana nih? Oke, saya jawab ya. Ini rata-rata udah benar. Ini Bu Partini kayak typo ya. Jadi kalau misalnya terjadi penebusan polis, premi yang akan dikembalikan adalah 15% ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya pertanyaan terakhir, mulai tahun keberapa penebusan polis bisa dilakukan? Jadi mulai tahun keberapa penebusan polis bisa dilakukan? Kalau misalnya mau melakukan pembatalan polis, tapi preminya mau dikembalikan tadi sebesar 15%, mulai tahun keberapa? Ya, jawabannya udah betul. Mulai tahun ketiga gitu. Jadi produknya menurut Bapak Ibu bagus atau bagus banget? Ayo silahkan tulis di fitur chat. Bagus atau bagus banget?
Bagus. BB ini bagus banget kali ya. Bagus, bagus, bagus banget. Bagus banget. Ya, Ciamik. Oke, bagus banget Bapak Ibu. Kenapa bagus banget? Nanti saya akan share di belakang. Ya, produk Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri. Diingat-ingat ya, namanya adalah Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri. Jangan sampai nanti pada saat calon membernya Bapak Ibu gabung di produk Citra Diri, karena yang dijelasin adalah Citra Diri, begitu terima polis, kok namanya bukan Citra Diri, namanya kok Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri, kitanya juga bingung ya. Jadi Citra Diri itu singkatan dari produk Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri. Polis yang akan diterima oleh kita atau oleh calon membernya Bapak Ibu adalah polis Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri, bukan Citra Diri namanya. Pembayaran preminya hanya satu kali. Preminya kalau dibagi setiap hari itu cuma 200-an per hari. Jaminan perlindungan kecelakaan dirinya diberikan selama 10 tahun. Kalau untuk resiko kecelakaan yang mengakibatkan tutup usia tidak ada masa tunggu. Berlaku 24 jam dimanapun dan kapanpun. Kemudian pengembalian premi 100% jika tutup usia karena sakit. Mulai bulan ke-7 sampai dengan tahun ke-10. Ini bagus banget Bapak Ibu. No claim bonus 25% di akhir tahun ke-10. Jadi kalau nggak ada resiko klaim sampai dengan akhir tahun ke-10, nanti kami akan cairkan bonus 25%. Atau kalau terjadi penebusan polis atau pembatalan polis awal tahun ketiga, kita akan berikan atau kita akan cairkan 15%. Jika terjadi resiko tutup usia karena kecelakaan, dapatnya 10 kali premi. Tapi kalau meninggalnya karena sakit, dapatnya pengembalian premi 100%. Seperti yang tadi udah dijelaskan di poin ke-6 ya, 6 atau 7. Ini spesifikasi Citra Diri Bapak Ibu. Usia pemegang polis 17 sampai dengan 90 tahun, diingat-ingat. Jadi 17 sampai dengan 90 tahun. Jadinya bulan ke-7 atau bulan ke-6 ini maksudnya masa tunggu ya Bu Christine ya. Masa tunggunya 6 bulan. Jadi mulai awal bulan ke-7 itu udah bisa kalau terjadi resiko klaim karena tutup usia jika terjadi resiko tutup usia karena sakit, bulan ke-7 itu udah bisa eligible ya atau udah bisa melakukan pengajuan klaim. Usia pemegang polisnya 17 sampai dengan 90 tahun. Kemudian untuk usia tertanggungnya 5 sampai dengan 70 tahun Bapak Ibu. Jadi tertanggung anak juga bisa masuk. Kemudian kalau untuk polis di luar Citra Diri kan Cipta itu cuma sampai 65 tahun ya. Citra Diri tertanggung bisa sampai dengan 70 tahun. Jadi Bapak Ibu yang punya relasi pensiunan juga bisa diikutkan dalam produk ini. Bisa mengikutsertakan orang tua sebagai tertanggung, terus anak sebagai pemegang polis, begitu juga sebaliknya. Tapi pemegang polisnya jangan anak usia 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Kan tadi pemegang polisnya minimal usia 17 tahun yang udah cakap hukum, punya KTP gitu ya. Jadi kalau orang tuanya tertanggung, anaknya pemegang polis, itu bisa. Begitu juga sebaliknya, sepanjang memenuhi klasifikasi usia masuk. Tidak ada pemeriksaan kesehatan atau medical check up, walaupun membeli sampai dengan 10 membership. Jadi kalau misalnya beli lebih dari satu membership, bahkan sampai dengan 10 membership, nggak ada pemeriksaan kesehatan atau medical check up. Masa tunggu meninggal dunia karena penyakit cuma 6 bulan aja. Kalau di beberapa produk yang lain yang dijual di channel CEC, di channel digital melalui CEC kan rata-rata 12 bulan. Tapi kalau untuk produk ini masa tunggu meninggal karena penyakit hanya 6 bulan. Jadi nanti di bulan ke-7 udah berlaku. Tidak ada video call atau video mandiri untuk calon member wilayah Sumatera. Ini saya mungkin mau informasikan juga untuk Bapak Ibu yang punya calon member yang tinggal di wilayah Sumatera atau KTP-nya Sumatera untuk produk Cipta Cilisa itu kan ada video call atau video mandiri. Tapi khusus untuk produk Citra Diri tidak ada video call atau video mandiri walaupun dia belinya sampai dengan 10 membership. Kita akan bahas beberapa pengecualian. Jadi pengecualian yang tidak di cover ya Bapak Ibu ya, yang tidak di cover dalam produk Citra Diri, tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh tertanggung. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk, kalau misalnya pemadam kebakaran, bisa nggak kalau dia tutup usianya pada saat dia menjalankan aktivitas kerja sebagai pemadam kebakaran, ABK, kemudian juga pengeboran minyak lepas pantai, bisa. Intinya adalah orang-orang yang tidak di cover pada saat aktivitas kerja hanya militer atau kepolisian. Kemudian yang kedua, kecelakaan atau cedera yang sudah terjadi sebelum tanggal mulai asuransi, meninggal karena sebab alami dalam waktu 6 bulan, itu udah pasti nggak di cover. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini. Misalnya, ada ahli warisnya, dia tahu
orang tuanya beli produk Citra Diri 10 membership, kemudian pada saat kereta lewat dia jorokin lah orang tuanya ke rel kereta misalnya aja ya Bapak Ibu ya, kemudian meninggal. Itu kan sebenarnya kategorinya kecelakaan, tapi ternyata pada saat diinvestigasi tindakannya dilakukan oleh orang si ahli waris yang ingin mengambil keuntungan, udah pasti itu nggak akan dicairkan. Jalani eksekusi hukuman mati dari pengadilan, kemudian upaya tertanggung melukai diri sendiri, bunuh diri atau tindakan lainnya itu juga nggak bisa. Mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan ketergantungan pada narkoba, mengendarai kendaraan bermotor tanpa membawa SIM yang sah, valid, masih berlaku, itu juga nggak bisa. Misalnya terjadi resiko kecelakaan lalu lintas, kemudian meninggal dunia. Ternyata pas di pengajuan klaim, ada SIM yang masih berlaku. Itu juga udah pasti kita nggak akan cairkan uang pertanggungannya. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersil atau perusahaan penerbangan non komersil itu misalnya kayak private jet itu udah pasti nggak bisa di cover, atau perusahaan penerbangan komersil tapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum itu juga nggak bisa di cover, helikopter juga nggak bisa di cover. Kemudian kegiatan olahraga, kesenangan, hobi tertentu yang mengandung bahaya seperti balap mobil, sepeda, kemudian balap kuda, intinya semua yang ada di dalam poin nomor 10 itu nggak bisa di cover. Perang, teroris, penawanan rakyat, operasi sejenis perang, invasi, tindakan kegiatan militer, pemberontakan massa, demonstrasi seperti yang terjadi saat ini itu juga nggak bisa di cover ya Bapak Ibu. Komplikasi yang dihasilkan dari atau yang berhubungan dengan HIV/AIDS itu juga nggak bisa di cover. Kemudian terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi, kontaminasi radioaktif dari nuklir itu juga nggak bisa. Hamil, abortus, melahirkan, keracunan akibat makanan, minuman, kemudian kecelakaan gitu ya, nabrak mobilnya tapi ternyata karena keracunan atau tertelan unsur zat kimia itu juga nggak bisa di cover, terkontaminasi bahan kimia dan biologi juga nggak bisa di cover. Ini pengecualian-pengecualian yang tidak di cover di dalam produk Citra Diri. Yang berikutnya, catatan pentingnya, produk asuransi kecelakaan diri, rata-rata ini penting banget Bapak Ibu yang menjadi keunggulan produk ini. Beberapa perusahaan asuransi yang punya produk asuransi kecelakaan diri atau personal accident, meninggal karena sakit itu nggak di cover. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ditawarkan beberapa produk di industri asuransi jiwa, produk PA itu meninggal karena sakit itu tidak di cover. Tapi di Citra Diri meninggal karena sakit, kami akan kembalikan 100% premi yang sudah dibayarkan. Ini jadi keunggulan berikutnya yang Bapak Ibu bisa informasikan. Kemudian produk ini anti lapse. Kenapa anti lapse? Karena bayarnya cuma 1 kali. Saya agak mundur lagi ke yang tadi aktivitas duplikasi. Di sini kan Bapak Ibu nggak perlu repot-repot merimain ya. Nih, yang 625.000, 1,8 juta, 5,6 juta, 16,8 juta, itu semuanya udah langsung masuk ke omsetnya Bapak Ibu, langsung dibagi setiap bulan. Tanpa Bapak Ibu perlu remind lagi nih yang 10 orang, 30, 90, 270. Bapak Ibu nggak perlu remind. Makanya produk ini disebut produk anti lapse. Nggak akan lapse Bapak Ibu. Gitu ya, karena bayarnya hanya 1 kali saja. Yang berikutnya yang menjadi catatan penting juga di produk ini menjadi maksimal kalau misalnya produk ini akan maksimal kalau calon member membeli minimal 2 membership. Bapak Ibu bisa informasikan kalau cuma 1 membership kan dapat income referensinya cuma 2 generasi plus grup income. Kalau ambilnya 2 membership dia akan dapat full package ya, akan dapat income referensi 10 generasi plus grup income. Kemudian setiap member bisa membeli sampai dengan 10 membership. Kunci keberhasilannya, ingat yang tadi, A plus D 1, 2, 3, 4. Aktivitas duplikasi formula 1, 2, 3, 4 itu dijalankan. Jadi aktivitasnya banyak, jumlah calon membernya banyak, closingnya pasti banyak gitu ya. Remindernya sekali lagi kunci keberhasilan Citra Diri yang tadi. Aktivitas duplikasi 1, 2, 3, 4. Boleh Bapak Ibu sama-sama kita tulis di fitur chat. Kunci keberhasilannya Citra Diri adalah A plus D dan formula 1, 2, 3, 4. Boleh Bapak Ibu sama-sama A plus D formula 1, 2, 3, 4. Jangan lupa. Ya, AD 1, 2, 3, 4 kayak plat mobil ya. A plus D formula 1, 2, 3, 4. Jangan lupa aktivitas duplikasi 1 kali training setiap minggu. Undang 2 hot prospect setiap minggu. Adakan 3 table talk atau home sharing setiap minggu. Closing 4 per 2 minggu. Itu kuncinya ya. Jadi kalau misalnya
member ini yang ada di Sumatera dia bisa mereferensikan satu member itu 10 membership, artinya Bapak Ibu juga bisa. Kenapa? Karena sudah ada yang melakukannya. Oke, kita mungkin buka sesi tanya jawab, silahkan. Yang mau diskusi atau yang mau bertanya, kalau tersedak apakah tergolong kecelakaan? Kita sama-sama bedah polisnya ya. Saya buka dulu. Polisnya yang masuk dalam kategori kecelakaan itu apa? Sebentar. Kalau Bapak Ibu ada yang mau menjawab juga, sambil kita buka dokumen polis, apa sih yang dimaksud dengan definisi kecelakaan? Ya, yang mau tanya silakan bisa lewat fitur chat, tapi kalau misalnya mau tanya langsung silakan. Saya mau tanya, Bu. Ya, Mbak Via boleh dipandu biar nggak tabrakan yang mau tanya. Iya, Bu. Mungkin Bu Lili dulu ya, Bu Lili. Oke, izin tanya tadi yang dimaksud dengan satu member eh, beli dua polis itu maksudnya gimana? Atau yang dimaksud dengan satu member pasang 2 poin atau gimana ya Bu? Saya kurang paham tadi Bu. Mohon penjelasannya. Ini Bu Lili ya. Iya, Satu member gimana Bu? Sorry, satu member. enggak. Tadi maksudnya satu member beli 2 polis itu atau satu member itu pasang 2 kaki sekaligus atau gimana Bu? Oke, kalau yang itu nanti teman-teman leader boleh bantu jawab ya, karena itu kan terkait strategi tim kan, gitu. Mungkin Pak Alan atau ada Pak Bram nggak di sini? Mau jawab? Izin keluar dulu Bu, ada ketemu orang. Oke, Pak Alan mungkin boleh bantu jawab dulu. Baik ya, Ya, silakan. oke. Jadi buat rekan-rekan, tadi itu kan definisinya secara income kan akan kebuka dua. Kebuka itu ketika kita punya 2 titik sekaligus ya, 2 akun. Jadi kayak Alan 1, Alan 2. Nah, itu income-nya kebuka 10 generasi. Jadi bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya kita mau arahkan orang-orang lebih maksimal, kalau memang secara ekonomi masuk ya Bapak Ibu ya, sebenarnya lebih bagus kalau kemarin Pak Bram arahkan adalah 2 titik, 1 titik adalah citra diri, 1 titiknya cipta atau cilisa. Nah itu jadi punya 2 akun maksimal, secara income juga dua-duanya akan dapat 10 generasi. Nah secara omset juga lebih kerasa kalau memang orang tersebut secara ekonomi oke. Tapi kalau misalnya memang orangnya mulai dari 2 akun dulu citra diri ya tidak apa-apa, maksimalkannya di situ aja. Nah dan yang kalau buat teman-teman yang hari ini sudah punya cipta, kalau udah ada punya member ya, udah punya cipta dan cilisa, bisa diarahkan untuk tambah akun kedua. Jadi ini teman-teman terutama yang aktif-aktif ya, yang kemarin sudah punya member-member aktif ya, yang sudah punya akun cipta dan cilisa. Nah, nanti supaya income-nya sekali ngajak double 20%, 15+5%. Nah, itu bisa tambah 1 akun lagi dengan citra diri. Nah, nanti akun yang bawah kalau dia mengajak orang nanti akan ketambahan 15%, atasnya 5%. Jadi sekali ajak dapatnya 20%. Jadi itu bisa rekan-rekan bisa menambahkan ya untuk teman-teman yang sudah member aktif bisa di cross selling untuk mereka bisa dapat cuannya lebih seperti itu. Oke, baik Pak Alan. Terima kasih Pak Alan. Thank you. Ya, thank you Pak Alan. Ada lagi Bapak Saya, Ibu? Ya, saya silakan. mau tanya Bu, untuk citra diri kan boleh yang 70 tahun, berarti kan dia tidak bisa lagi Tertanggungnya ya Bu? karena Tertanggungnya. ya tertanggungnya. Artinya kan dia udah lewat dari 65. Jadi kan dia mesti beli 2 supaya bisa 10 generasi. Tapi dia masih punya uang beli 1 dulu, nanti beli 1 lagi gitu boleh? Atau mesti harus kali 2? Nggak apa-apa Bu. Nanti pada saat dia pada saat dia tambah yang 1 akunnya lagi, nanti income referensi yang generasi berikutnya plus ya generasi 3 sampai 10-nya itu kebuka gitu ya Bu. Oke. Oh berarti boleh ya Bu satu-satu dulu ya?
Iya, tapi lebih baik Bu kalau misalnya memang secara profil orang tersebut bisa langsung direferensiin di-closingkan dua membership, lebih baik langsung aja di-closingkan dua membership gitu sih Bu. Oke, ya. Mm-mm. Terima kasih, Bu. Gitu. Iya, sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Eh, ada yang mau bertanya verbal saya atau? mau bertanya, Bu. Iya, Oke, silakan Pak. eh, Ini Pak siapa? oke, Gideon. Oh, Pak Gideon. Oke, Pak. Ya, saya mau tanya Bu, kalau misalkan kita cedera gitu Bu, habis main futsal tuh gimana Bu? Apakah di cover atau bagaimana ya? Itu aja dari saya. Terima kasih. Iya, jadi kan ini yang mengakibatkan tutup usia ya, Pak Gideon ya. Jadi resikonya itu harus yang mengakibatkan tutup usia, tapi kita lihat dulu tadi di pasal pengecualian. Apakah futsal itu masuk dalam kategori hobi yang dikecualikan atau tidak? Kalau yang tadi kan, sebentar, saya share screen lagi ya. Kalau tadi kegiatan olahraga, kesenangan hobi, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kegiatan olahraga, sport, kesenangan hobi tertentu yang mengandung bahaya tapi tidak terbatas seperti balap mobil, sepeda, balap kuda, terbang layang, olahraga selancar air, mendaki gunung. Ya, untuk futsal kan nggak masuk dalam pengecualian ya Pak ya. Untuk futsal tidak masuk dalam pengecualian. Berarti kalau akibat permainan futsal yang mengakibatkan tutup usia itu bisa di cover. Tapi kita lihat dulu Pak. Futsalnya itu yang mengakibatkan kecelakaannya tuh apa kategorinya? Apakah karena penyakit atau memang karena kecelakaan? Seperti tadi sekalian saya jawab pertanyaannya Bu Christine kalau nggak salah. Apakah tersedak tadi ya? Apakah tersedak itu bisa masuk kategori kecelakaan atau enggak? Biasanya Departemen Klaim nanti akan investigasi terlebih dahulu. Apa sih yang menyebabkan orang tersebut tersedak? Gitu karena rata-rata kan tersedak biasanya karena penyakit gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kecelakaan tersedaknya seperti apa? Nanti dari klaim akan investigasi terlebih dahulu ya, Bu Christine termasuk tadi Pak Gideon gitu. Apakah futsalnya itu misalnya ditackle oleh pihak lawannya sehingga mengakibatkan cedera gitu ya, atau karena hal lain gitu. Karena beberapa hal yang sifatnya abu-abu, biasanya Departemen Krim akan melakukan investigasi terlebih dahulu sehingga itu masuk kategorinya apakah dia memang karena penyakit yang mengakibatkan hal tersebut terjadi atau memang pure murni karena kecelakaan. Kalau misalnya memang karena kecelakaan berarti akan keluar uang pertanggungan 10 kali premi. Tapi kalau misalnya karena penyakit setelah lewat 6 bulan berarti akan keluar akan dikembalikan 100% premi yang sudah dibayarkan. Jadi biasanya akan diinvestigasi terlebih dahulu Pak gitu. Dan Bu Christine. Oke, baik Ibu. Tapi untuk misalkan kayak basket sendiri, apakah sama juga ya, sama seperti futsal gitu? Ya, sama seperti futsal Oke, oke, gitu. baik Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin langsung bertanya aja atau Mbak Via boleh tolong bacain. Itu Baik. ada beberapa pertanyaan yang sudah langsung saya balas di reply ya. Mungkin ada yang belum di reply aja. Oke. Ada yang dari Bu Nike ini Bu. Kalau tersambar halilintar bagaimana? Atau di kebun binatang diterkam harimau? Oke. Meninggalnya kasihan ya. Ya, jadi kalau misalnya lagi main ke kebun binatang atau ke taman safari tiba-tiba ada yang lepas gitu ya. Kalau kita lihat di pasal pengecualian kan itu bukan masuk dalam kegiatan olahraga atau kesenangan hobi. Saya sih agak jarang juga ya. Bahkan mungkin kayaknya nggak ada orang yang punya hobi dia reguler setiap hari atau setiap minggu ke kebun binatang ya. Jadi kategorinya memang itu bukan hobi atau kegiatan olahraga berbahaya ya, Bu Nike gitu. Jadi kalau misalnya memang ter apa itu tadi diterkam oleh Diterkam harimau, harimau. kemudian meninggal dunia itu bisa di cover ya Bu, gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya Tersambar halilintar Bu Beni. tersambar halilintar juga bisa di cover ya Bu, Ya, gitu. makasih Pak. Bu, Ya makasih. sama-sama Bu. Tapi lagi nggak musim hujan Bu, sekarang musimnya musim demo kayaknya. Ya. Iya, Cuma demonstrasi musim. nggak bisa di cover ya Bapak Ibu ya. Tadi kan Iya, ada pertanyaan, iya. udah dijawab mungkin ya, Iya. yang seperti kasus Avan ya. Yang pengemudi ojol yang meninggal itu kan memang nggak bisa di cover karena masuk kategorinya kan demonstrasi
gitu. Ada Iya. lagi Bapak Ibu? Lalu ini Bu, jika sudah beli 2 akun Citra Diri, apakah bisa mendapatkan income star? Jadi kalau misalnya udah punya 2 membership Citra Diri, dia bisa mendapatkan income star, tapi dengan ketentuannya seperti ini, supaya nggak mispersepsi ya. Bukan misalnya saya mereferensikan Mbak Via, 2 membership Citra Diri itu udah kehitung income star, bukan seperti itu. Jadi misalnya, saya punya 2 membership Citra Diri, kemudian saya mereferensikan Cipta, maka saya akan bisa dapat perhitungan untuk yang income star-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan saya referensiin 2 membership, terus itu udah langsung bisa masuk dalam perhitungan income star, bukan seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi kita punya 2 membership Citra Diri, kita eligible untuk bisa mereferensikan eh, member produk Cipta gitu. Nah itu bisa diperhitungkan untuk income star. Malam Bu Gitu. Beni, mau tanya Ya, Bu, kalau Christine ya. untuk, ya Bu, Oke. kalau untuk 2 citra diri itu, apakah itu kita tambah polis atau tambah membership ya Bu? Karena kan kalau dulu nih waktu zamannya ada Cilisa 300 nih, kan awal-awal ada yang 300. Mm-mm. Nah, lalu kan yang 300 itu ternyata akhirnya tidak dapat untuk income start. Nah, akhirnya kan menambah lagi polis 300.000 tapi di titik yang sama Bu. Nah, kalau untuk eh, tapi kalau misalnya dia nambah membership nih 300.000, artinya kan dia punya 2 titik akun, tapi dua-duanya sama-sama tidak eligible untuk mendapatkan income star. Nah, tapi kalau yang ini nih, pertanyaannya untuk 2 citra diri itu tadi, Mm-mm. apakah itu artinya tambah polis di satu eh, akun di satu titik yang sama, artinya satu titik itu punya 2 polis, sehingga titik yang sama itu misalnya nih akun Krisin 1 punya 2 polis citra diri. Nah, sehingga akun Krisin 1 ini eligible untuk eh, dapat income star dan sampai G10. Ataukah misalnya nih Kristin 1, Kristin 2 sama-sama cuma punya 1 polis masing-masing dan kedua-duanya akhirnya eligible untuk sampai G10. Nah, yang mana nih Bu? Terima kasih Bu Beni. Ya, sama-sama Bu. Yang ini saya parkir dulu. Saya coba cek lagi ya Bu secara ketentuan detailnya untuk yang citra diri terkait dengan STAR. Gitu ya. Nanti berarti ini utang dari saya untuk jawab pertanyaannya Bu Christine tadi kan apakah di 2 titik sorry, boleh di titik ID yang sama sehingga tambah polis atau boleh 2 membership yang berbeda. Perhitungannya seperti itu ya Bu. Ya, betul Bu. Dan juga yang income referensi sampai G10 itu Bu, apakah eligible juga? Jadi, apakah semua terbuka untuk 2 akun ini, ataukah itu harus jadi satu titik seperti dulu waktu zamannya beli Cilisa 300.000 untuk satu titik yang sama agar terhitung 600.000 gitu Bu. Oke, oke, Terima oke. kasih Bu Beni. Iya. Oke, yang ini saya parkir dulu ya, Bu Christine ya. Ini saya catat supaya nanti saya bisa cek detailnya ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Bene mau nanyakan, Ya. ini Ibu, kalau eh, Citra Diri 1 tahun ini bayar, tahun Mm-mm. kedua bayar, terus sampai tahun di mana terjadi satu kecelakaan dan Mm-mm. meninggal. Itu kita preminya jadi dikalkulasi 750 mungkin pembayarannya sampai ke tahun ke-7 itu dikalkulasi 7 kali 750 dikalikan 10 kali gitu Ibu, bener apa salah? Ya. Jadi misalnya ada member dia beli 1 produk citra diri gitu ya Bu ya di tahun Ya, pertama. ya, Oke, kemudian di tahun kedua dia beli lagi produk citra diri gitu ya Bu ya. ya. Sampai ke-7. Oh dia beli sampai dengan 7 polis selama 7 tahun berturut-turut seperti itu Bu Iya, Nika. betul. Oke, kemudian misalnya di akhir tahun ke-7 orang tersebut meninggal dunia karena kecelakaan gitu ya Bu. Iya. Ya berarti akan dapat 7,5 juta. Kalau meninggal karena kecelakaan akan dapatnya 7,5 juta ya Bapak Ibu. Ya,
Ya. Kalau dikali 7 gitu aja ya Bu Nike ya. Jadi kalau meninggalnya karena sakit, 100% premi yang dibayarkan akan dikembalikan. Kalau meninggalnya karena kecelakaan, berarti 10 kali premi. Iya, Simpelnya makasih seperti Bu. itu. Ya. Jelas ya Bu ya? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Malam Bu Beni. Ya Bu. Ya, mau tanya lagi ya Bu Beni ya. Ya silakan. Ya, kalau ini sih tanya tentang strategi sih Bu. Jadi kalau kita di lapangan itu selama ini yang sudah kita hadapi selama sebulan ini untuk jual citra diri itu adalah mengalami kendala seperti Bu Beni. Jadi kalau kita nawari orang yang ini nih, orang yang di posisi ekonomi yang di bawah, nah itu biasanya mereka terkendala karena untuk bayar uang cash 800.000 itu kebanyakan yang ada yang 100.000. keberatan. Nah, karena kan meskipun bulanannya kalau dihitung-hitung cuma 62.000 nih, tapi mereka kan Ya. harus bayar tahunan nih Bu. Nah, itu mereka keberatan. Tapi kalau ketika kita menawari orang yang di atas sedikit untuk kondisi ekonominya, nah kebanyakan itu mereka lebih suka untuk menabung di program Cipta atau Cilisa seperti itu Bu Beni. Jadi kalau eh, mungkin dari Bu Beni ini strategi apa nih yang bisa kita pakai atau kita harus seperti apa nih agar kita bisa nyasar citra diri ini kemana titik tengahnya ya Bu Beni. Oke. Terima kasih Bu Beni. Terima kasih Bu Christine. Saya mungkin sharing dari beberapa experience yang sudah dipraktekkan di tim wilayah Jakarta, Jabodetabek, sama Sumatera ya. Karena secara produktivitas untuk citra diri kan memang dua wilayah tersebut yang cukup masif untuk referensi citra diri. Pertama memang mapping profilnya dulu Bu Christine gitu. Jadi memang mereka yang dilakukan awal itu adalah mapping profil yang akan mereka mau sasar itu siapa gitu. Jadi memang untuk tim Sumatera terutama mereka itu banyak main masuk ke dalam komunitas-komunitas gitu. Jadi memang nggak main orang per orang, Bu. Itu. Kalau dia main orang per orang, jadi pertama mapping untuk Sumatera itu profil komunitas. Yang kedua, kalau orang per orang atau individu biasanya mereka akan nyasar ke pemain-pemain MLM. Kalau Bapak Ibu di sini memang punya eh, relasinya ada MLM, saran dari saya bisa mulai di broadcast flyer yang tadi tuh. Itu kan ada flyer mengenai flyer-flyer MLM ya di sini. Ini kan ada flyer MLM, nanti Bapak Ibu bisa broadcast flyer ini, modal minim cuan selangit, cocok buat kamu yang suka main MLM. Jadi yang dilakukan sama member Sumatera, dia masuk ke komunitas yang kemarin closing itu cukup masif, dia memang masuknya ke komunitas UMKM Bu Christine gitu. Yang di Palembang, yang tadi saya bilang ada satu profil leader MLM, dia udah 2 tahun ditawarin Cipta Cilisa, memang nggak pernah mau, selalu nolak. Kemudian pada saat Citra Diri di launching, dia langsung ambil 2 titik, dia mulai geraknya itu masuk ke komunitas UMKM dulu. Kalau individu, dia masuknya ke pemain MLM itu. Kemudian kalau untuk tim Sumatera lainnya seperti Medan, yang closing yang closing 10 membership itu kan ada 2 orang gitu ya. Jadi memang dia masuknya ke individu tapi profilnya itu memang pemain MLM. Jadi langsung dihajar buka 10 titik untuk 2 orang itu. Kemudian juga tim Sumatera yang Medan ya, Sumatera sekarang ada yang Medan sama Palembang. Yang Sumatera Medan mereka juga masuk ke PO-PO bus gitu. Jadi mereka masukin proposal ke PO Bus sama ke Credit Union kalau Bapak Ibu tahu. Jadi em, ada beberapa jemaat gereja, ada beberapa jemaat gereja itu kan dia punya organisasi koperasi simpan pinjam gitu, tapi memang digunakan untuk media kalau ada yang meninggal dunia ya kalau nggak salah kalau ada yang meninggal dunia cairlah dari kredit union itu. Nah mereka masuknya ke komunitas-komunitas itu ke koperasi kemudian ke PO Bus karena memang banyak perusahaan asuransi atau banyak produk asuransi yang dia tidak mengcover kecelakaan lalu lintas karena aktivitas kerja sebagai pengemudi bis lintas provinsi atau AKAP kita sebutnya. Jadi memang member-member di Medan itu mereka masuk ke perusahaan PO Autobus, kemudian juga masuk ke koperasi, kemudian kalau ke individu mereka nyasarnya ke MLM sama ke agen asuransi. Tapi yang lebih masif itu duplikasinya memang yang pemain MLM.
Kalau di Palembang mereka masuknya ke komunitas UMKM, kalau individu memang mereka menyasarnya ke MLM gitu. Kemudian juga ada member di Jabodetabek, dia ekspansi juga. Jadi bukan member Jabodetabek, sorry, member Palembang, dia juga masuk ke PMI, eh, negaranya masih di Asia, tapi saya kemarin itu agak skip negaranya mana ya. Masih di Asia Tenggara, tapi saya agak lupa itu negaranya mana. Itu eh, dia masuk juga ke komunitas PMI Tenaga Kerja Perkebunan gitu. Jadi memang Bu Christine untuk awal mappingnya mesti clear dulu sih Bu. Kalau misalnya memang mapping profil yang mau kita sasar, udah bisa langsung dikeker, kira-kira dia punya kemampuan bayar atau enggak nih untuk ditembak premi 800.000 walaupun satu kali bayar. Kemudian yang dilakukan kedua, kalau misalnya memang mau masuk ke komunitas, ada pengantarnya dulu sih Bu. Jadi memang yang dilakukan sama tim Sumatera dan Jabodetabek itu mereka sebar proposal gitu. Mereka sebar proposal dari awal bulan itu memang mereka udah sebar proposal ke komunitas tadi Credit Union sama ke perusahaan PO Autobus. Kalau yang 10 membership itu memang lebih banyak masuknya ke pemain-pemain MLM. Kurang lebih itu sih Bu Christine. Jadi memang strateginya harus mapping profil di awal sih. Gitu, nggak bisa misalnya pada saat ada event kita baru mapping on the spot itu memang pasti nggak akan maksimal hasilnya. Gitu. Mungkin sharingnya kurang lebih itu Bu Christine. Silakan Bapak Ibu yang lain. Malam, Bu. Ya, malam Pak. Iya. Itu kalau yang eh, Boleh kena sampaikan yang kenalan Pak? Pak oh iya, siapa? saya Freddy, Bu. Pak Freddy. Oke, salam Salam kenal nih. kenal. Ya, Ya, silakan Pak kalau Freddy. iya terjadi resikonya meninggal karena kecelakaan, tapi termasuk yang dikecualikan, itu Mm-mm. preminya kembali 100% seperti yang kalau terjadi penyakit atau hangus, Bu. Oke, ini saya tanya sama klaim ya Pak, tapi kalau misalnya kita lihat dari polis, kalau memang dia masuk dalam pasal pengecualian, untuk manfaatnya itu memang tidak ada pengembalian premi ya. Tapi nanti saya coba pastikan lagi ya Pak ke Departemen Klaim ya. Mbak Via boleh beberapa pertanyaan tadi yang saya parkir, boleh tolong dicatat tadi pertanyaan Bu Christine sama pertanyaan Pak Freddy kalau masuk ke dalam pengecualian ya Pak. Iya, terima kasih, Bu. Ya, Ya, mungkin Freddy. tambahan sedikit Bu, tadi ada dua, kalau saya rangkum dari beberapa pertanyaan rekan-rekan Bu, ini Alan, itu teman-teman masih bingung memang definisi kecelakaan. Jadi mungkin ada baiknya nanti bisa dibantu dibuatin kata-kata kecelakaan definisinya seperti apa yang bisa di cover. Karena ini kan dari tadi banyaknya bingungnya itu kecelakaannya apa sih? Kecelakaan lalin kah? Kecelakaan kerja? Mungkin bisa satu kata-kata simpel yang mana kecelakaan seperti apa sih yang bisa di cover oleh citra diri dan tidak. Mungkin itu sih Bu. Karena kan definisinya cukup luas ya kecelakaan ini. Itu satu. Terus yang kedua sekalian tanya Bu tadi terkait produk, kemarin tadi juga ada beberapa member yang tanya. Kalau saya lihat kan, kalau saya simpulkan tadi dari diskusi untuk masuk ke dalam sebuah institusi instansi gitu ya Bu ya. Ya. Rata-rata yang dimasukkan adalah kelebihannya citra diri dalam konteks di tempat lain dikecualikan, di citra diri bisa masuk. Nah, tapi kalau kita head to head terhadap fitur produk, UP-nya ini kan relatif, kalau orang lihat secara 750.000, 7,5 juta kan relatif tidak kecil lah ya, walaupun enak termingnya panjang. Jadi kalau sebenarnya kalau mindsetnya sih sebenarnya kan bayar premi cuma 62.000, setahun itu cuma 75.000 sebenarnya dapat UP 7,5 juta. Nah tapi kalau untuk orang umum ini kan mungkin dari sisi manajemen juga ada kepikiran ya Bu, dari sisi manajemen masuknya seperti apa ya kalau di pekerjaan-pekerjaan umum karyawan dan lain-lain, karena tadi kayak beberapa member coba masuk ke beberapa teman-teman owner usaha untuk ke pihaknya sana kok belum masuk, katanya kan dihitung-hitung ya enggak terlalu besar banget gitu Manfaatnya. Ya. Oke. Thank you Pak Alan. Jadi memang rata-rata yang angle yang dibangun atau angle yang di-create sama member-member yang kemarin bisa referensikan itu bukan angle dari sisi manfaat produk.
Kalau dari sisi manfaat produk pasti tanda kutip kita akan dilepeh ya Bapak Ibu ya, manfaatnya cuma 10 kali dari premi atau 7,5 juta gitu ya. Jadi memang angle yang di-create itu proposalnya itu semuanya tentang bisnis gitu. Jadi memang insight-nya atau kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk, yang dibangun, narasi yang dibangun lah bahasa kerennya ya. Narasi yang dibangun itu mengenai extra income atau opportunity bisnisnya, peluang bisnisnya. Jadi kalau misalnya narasinya itu lebih ke manfaat produk, itu memang nggak maksimal gitu. Walaupun ada beberapa selling point atau keunggulan dari produk ini, seperti misalnya untuk untuk resiko meninggal dunia karena penyakit di produk PA, di industri kan itu nggak akan di cover, di produk ini di cover gitu kan. Tapi itu kan manfaat yang muncul pada saat kita udah presentasi. Untuk pintu masuk mereka rata-rata memang jualnya peluang bisnisnya Pak, atau potensi income. Jadi memang nggak masuk dari angle manfaat sih gitu. Seperti itu Pak Alan. Ya, oke. Kalau narasi untuk PJTKI, captionnya itu kalau nggak salah, PJTKI itu bisa, ini penyalur jasa tenaga kerja ya. PJTKI bisa memberikan added value ke pekerja migran atau ke pekerja migran yang disalurkan ke negara-negara tujuan. Selain untuk bisa membantu peluang membuka pintu rezeki, juga mereka bisa menambahkan kelebihan, yaitu ada potensi income tambahan. Kalau yang masuk ke PJTKI seperti itu. Eh, ada beberapa member Sumatera itu mereka masuk ke PJTKI yang memang menyalurkan pekerja migran untuk perkebunan kelapa sawit gitu. Itu sih yang mereka bangun narasinya gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya mau menjawab yang pertanyaan Pak Alan. Definisi kecelakaan itu peristiwa yang dialami oleh tertanggung yang dapat dibuktikan secara medis, yang datang dari luar karena adanya unsur kekerasan atau benturan fisik, terjadi secara langsung tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, tidak dikehendaki, tidak ada unsur kesengajaan, serta bukan diakibatkan oleh suatu penyakit, pengaruh obat-obatan, alkohol, atau sejenisnya, dan merupakan penyebab langsung terjadinya cedera tubuh dan meninggal dunia yang terjadi seketika atau dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya kecelakaan. Jadi poinnya untuk definisi kecelakaan yang di-cover dalam citra diri selain yang dikecualikan ya. Kalau dikecualikan udah detail dan jelas kan, itu nggak abu-abu. Tapi yang tidak masuk dalam pengecualian, kira-kira ini bisa di-cover atau tidak. Contohnya tadi pertanyaannya Bu Christine, kalau tersedak gitu ya, itu apakah bisa masuk kategori kecelakaan atau tidak? Yang menjadi poin kan harus ada unsur kekerasan, benturan fisik, kemudian bukan diakibatkan oleh suatu penyakit. Kalau misalnya ternyata tersedaknya memang dia memenuhi unsur-unsur dari definisi kecelakaan, yaitu datang dari luar, adanya unsur kekerasan atau benturan fisik, kemudian terjadinya tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, tidak dikehendaki, tidak ada unsur kesengajaan, dan bukan akibat dari penyakit, berarti bisa masuk dalam kategori kecelakaan. Tapi kalau tidak memenuhi unsur-unsur yang tadi, ya berarti masuknya dalam kategori penyakit. Kurang lebih seperti itu, Pak Alan, Bu Christine. Ada lagi, Bapak Ibu? Ibu, Bu Bene mau tanya Bu, kalau KDRT terus dia meninggal, salah satu dari pasangan itu meninggal karena KDRT, itu bisa ya Bu? Iya, itu kan unsur yang pertama ada kekerasan atau benturan fisik itu udah terpenuhi. Kemudian terjadinya secara langsung. Biasanya kan kalau KDRT itu pada saat terjadi perselisihan suami istri kan biasanya spontanitas dan refleks kan Bu. Salah satu pihaknya itu melakukan tindak kekerasan. Itu juga udah memenuhi. Tidak terduga sebelumnya seperti itu ya Bu. Tidak ada unsur kesengajaan bisa jadi, tapi ada juga beberapa motif yang karena unsur kesengajaan gitu, itu bisa di-cover. Kemudian juga kecelakaannya kalau kita lihat dari definisi, bukan kecelakaan terus langsung tutup usia ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata memang kecelakaannya dalam waktu 90 hari. Jadi misalnya kecelakaannya terjadi hari ini tapi nggak langsung meninggal. Dilihat dulu jangka waktunya, kalau misalnya sampai dengan maksimal 90 hari, tutup usia akibat kecelakaan itu juga bisa dilakukan pengajuan klaim. Iya Bu, Seperti makasih. itu ya, Bapak Ibu. Ya, sama-sama Bu.
Ya, Ada mungkin lagi karena udah Bapak terlalu Ibu? malam, Bu. Mungkin satu pertanyaan Ya, pemungkas ya. betul, di jam 9. Ya, saya mau jawab yang tadi satu pertanyaan income referensi ya. Ini saya baru ngecek lagi. Yang tadi income referensi 10 generasi itu harus 2 membership ya, Bu Christine. Tapi kalau yang tadi income star ini masih saya coba cari lagi filenya ya mengenai syarat ketentuan income detailnya. Mungkin kurang lebih seperti itu dulu Bapak Ibu. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan, kita mungkin bisa buat sesi lanjutan ya. Tapi yang pasti tadi kuncinya Bapak Ibu saya mau ingatkan lagi A, D, Formula 123, aktivitas duplikasi, jangan lupa undang datang 1 kali training setiap minggu, undang 2 hot prospect setiap minggu ke acara EOS, kemudian 3 kali adakan table talk atau home sharing setiap minggu, dan closing 4 minimal calon member per 2 minggu. Sama kalau Bapak Ibu nanti butuh beberapa konten untuk masuk ke komunitas-komunitas yang kita belum ada flyernya, silahkan komunikasikan ke Mbak Pia, Mbak Triska, Mbak Mei. Kurang lebih seperti itu dari saya. Ditunggu gebrakan dari tim RC untuk Citra Diri bisa mengorbit ya di bulan September ini ya. Oke. Ya, Bu. Ya, Terima Makasih, kasih, Bu. Bu Beni. Terima ya, kasih Selamat Bu malam, Beni. Bu. ya, Terima selamat kasih, Bu. ya, silakan Mbak Pia. Mbak Saya Pia, lanjutkan dulu ya Bu buat Beni. Bapak Ibu. Terima kasih banyak buat Bu Beni udah sharing. Terima kasih Bu Terima Beni. kasih banyak Bu Terima kasih, Beni. Bu. Menyinggung Ibu pada malam Tini. hari ini. Terima Terima kasih Bu kasih Beni. banyak Bu Beni. Ya, Terima kita kasih punya Pak. semangat, ya punya semangat baru ya untuk bisa mengorbitkan Citra Diri. Ternyata omsetnya bisa Bapak Ibu. Tapi yang penting Ya. gini loh. Tadi satu saya simpulkan bahwa Citra Diri ini kita perlu untuk duplikasi. Ya. Kalau Bapak Ibu cuma ngajak 1 orang Citra Diri dan berhenti nggak kemana-mana, betul ya. Jadi pilihannya 2, sekaligus masuk institusi banyak, instansi banyak, atau dia memang ikut 1 tapi ngajak banyak dan duplikasi, konsistensinya di situ. Nah untuk itu tadi sudah sempat meeting juga, tadi ada meeting beberapa rekan-rekan leader juga di jam 5, jam 4, jam 5 tadi. Nah nanti kita akan coba yang penting ini, bagaimana orang bisa menduplikasi adalah mereka tahu caranya. Nah, nanti kita akan untuk RC ini akan kita buatkan sebuah kelas khusus untuk new member lewat online. Nanti targetnya bulan ini 2 minggu sekali. Nah, jadi pastikan semua member baru ikut. Bapak Ibu juga bisa ikut yang belum pernah ikut ya untuk how to start-nya. Dan setiap new member wajib diikutkan ya supaya mereka ngerti Bapak Ibu. Kasihan kalau mereka Bapak Ibu setelah join tidak tanda kutip tidak didorong untuk ikut kelas. Mereka akhirnya tidak ngerti harus ngapain, ya juga kasihan Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini harus ngajaknya tuntas ya. Kalau dorong beli asuransi itu baik Bapak Ibu. Karena mereka ketika terjadi risiko, Bapak Ibu adalah orang yang menolong mereka dengan luar biasa. Tapi doronglah lebih lagi supaya apa? Mereka supaya bisa punya finansial yang jauh lebih baik. Sepakat ya? Nah, nanti akan kita share lagi untuk update-nya tersebut ya. Nanti buat Bapak Ibu dapat kesempatan lebih besar. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, kita juga sama-sama dapat kesempatan untuk bertumbuh lebih besar di Ciputra ini ya. Jadi pastikan Bapak Ibu selain AD 1 2 3 4 ya untuk citra dirinya pribadi, jangan lupa untuk di RC Team juga kita punya semangat 1 2 3 ya. Minimal konsultasi Bapak Ibu seminggu sekali. Sebulan sekali konsultasi dengan leader Anda. Mumpung di awal bulan, yuk segera konsultasi dengan leader Anda. Apa yang harus Anda lakukan selama sebulan ini untuk mencapai target Anda? Yuk, cek ya. Cek angka Anda bulan lalu pencapaiannya seperti apa, sebulan kita mau ngapain. Boleh ya? Yang kedua, jangan lupa minimal ikut 2 kali training ya. Tadi juga sama, minimal ikut training. Ya, pastikan Anda ikut training juga ya. Setiap minggu lah minimal ya. Atau minimal seminim-minimnya ya 2 minggu 2 kali dalam sebulan ya. Dan minimal harus closing ya. Kalau cipta minimal 3, kalau citra diri ya kita ajak buat Bapak Ibu minimal closing 4 tiap 2 minggu. Supaya apa? Duitnya kerasa Bapak Ibu ya. Pastikan Anda ketika gabung di program ini, Anda dan yang Anda ajak harus minimal balik modal dong ya kan. Nabungnya gratis, balik modal dapat cuan ya. Kerja keras di awal, tapi ini akan menciptakan passive income. So, pastikan Anda sama-sama sukses bersama dengan Ciputra Ambas Club, terutama lewat program Citra Diri yang terbaru ini ya. Kita punya target sampai akhir tahun Bapak Ibu ya, bahwa omsetnya Ciputra Enterprise Club ini kalau Bapak Ibu lihat di kolom ya, janganlah main di 1M ya. Sampai akhir tahun kita ketemu di 2M per bulan. Oke? Jadi Anda bagian kegerakan bersama.
Gimana Pak caranya jadi 2M per bulan? Ya paling gampang ya. Hari ini membernya ada berapa ya, kali 3 lah, kan gitu ya. Bapak Ibu semua nih sepakat semua orang ya, minimal ngajak 3 orang, 3 orang kalau Cipta ya, itu pasti dapat ya kan dalam 1 tahun. Atau kalau Bapak Ibu duplikasi citra diri, ya tadi sederhana aja ya, tinggal Bapak Ibu duplikasi citra diri, closing 2 selama 4 minggu berturut-turut aja ya, atau sama periode tadi dari cara ini itu ya, 1 bulan itu ngelakuin duplikasi itu aja cukup Bapak Ibu, langsung bisa dapat 2M. Semua orang melakukan hal yang sama, akhir tahun pasti 2M. Sepakat ya? Nah, jadi pastikan Anda sukses bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club ya, bersama dengan FC Team juga, dibantu oleh tim manajemen dari Ciputra Entrepreneurs Club. Oke? Jadi untuk penjelasan lebih lanjut silakan ikut sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa ada kelas-kelas ya, yang juga penjelasan citra diri ini sangat dibantu ya, setiap hari Kamis ada breakdown-nya ya. Ikutlah kelas setiap hari Kamis yang sudah disediakan oleh manajemen jam 7 malam untuk Anda bisa dapat kesempatan dan ilmu lebih dalam. Dan jangan lupa juga untuk mengundang ya teman-temannya ikut kelas setiap Senin bersama dengan FC Team. Dan satu lagi saya juga ingatkan, undang besok hari Kamis kita akan ada acara online Grand EOS ya untuk produk citra diri ya. Hari Kamis tanggal 4 September ya, ramaikan Bapak Ibu ya. Langsung ajak yang banyak supaya sekalian banyak gitu ya. Kemarin kita ada peserta sekitar hampir 200 ya di waktu di awal Agustus. Jadi pastikan besok yang datang 400 gitu ya. Nah, ya. Lalu maksimalkan juga acara-acara yang sudah ada, baik online maupun offline yang di kota-kota Anda. Besok Selasa kita ada online juga tentang citra diri, hari Rabu juga di Surabaya ada, di kota-kota lain juga ada ya. Maksimalkan. Jangan menjadikan sebuah hambatan itu alasan Bapak Ibu. Walaupun orang lagi demo, orang lagi berbagai macam alasan ya, rezeki itu akan ada selama Bapak Ibu tetap berikhtiar, berpikiran positif, action ya kan, dan selalu berdoa. Sepakat ya Bapak Ibu? So pastikan kita sukses bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club.